Bab 1031, orang ke-1000. Tidak peduli seberapa kuat lawan yang muncul setelah membunuh 900 orang, Lin Ming mengandalkan pencapaiannya dalam konsep api untuk merobek formasi susunan diagram Dao 3 pasca surgawi itu. Keterampilan bela diri yang diciptakan sendiri ini disebut Blue Lotus Flame Dance. Itu adalah gerakan mematikan yang menggabungkan tiga konsep pertama dari hukum kebakaran, konsep panas terbakar, pemusnahan, dan penciptaan. Itu juga merupakan serangan terkuat Lin Ming saat ini. Setelah formasi arai 9 esensi hancur, lebih mudah bagi Lin Ming untuk membunuh yang lain. Metode serangan formasi susunan ini tidak lagi menjadi ancaman bagi Lin Ming, dan Lin Ming menggunakan Blue Lotus Flame dan sudah cukup untuk langsung membunuh seniman bela diri yang muncul. Peng! Lin Ming jatuh dari langit, dan semburan api menelan cahaya pedang musuh. Cahaya tombak keluar seperti ular beludak dan mencabik-cabik dantian seorang seniman bela diri berpakaian biru, segera membunuhnya. Pada saat yang sama, para seniman bela diri di dekat orang yang telah meninggal mengangkat senjatanya, siap memanfaatkan momen ini untuk menyerang. Sayangnya, sekarang diagram Dao rusak, serangan mereka tidak lagi mampu menutup semua rute pelariannya. Lin Ming menggunakan kecepatan ekstrimnya dan memotong semua serangan yang masuk seperti burung melewati badai pedang. Dia melangkah cepat ke depan seorang seniman bela diri berjubah ungu, dan sebelum seniman bela diri berjubah ungu itu sempat merespons, tombak darah Phoenix sudah menyapu keluar, 999 tombak kecil ditembakkan, memenuhi seniman bela diri berjubah ungu itu dengan lubang. Dua musuh lainnya telah tewas. Semakin banyak lawan yang dibunuh Lin Ming, semakin cepat dia bisa membunuh mereka dan semakin mudah jadinya. Pada akhirnya, dia dengan santai membantai mereka. Akhirnya, 27 orang ini telah sepenuhnya ditebang oleh Lin Ming. Selesai, Lin Ming menghela napas dalam-dalam, dan saat ini, cahaya bersinar di depannya, menandakan mendekatnya lawan baru. Kelompok ini terdiri dari 27 orang, dan diagram Dao pasca surgawi telah ditukar dengan versi lain. Selain itu, 12 dari orang-orang ini memiliki budidaya 9 kali. Setiap kumpulan musuh baru dalam arai tempur Dewa Ilusi akan lebih kuat dari sebelumnya. Para murid di luar menghirup udara dingin. Ini terlalu tidak normal, bahkan tidak ada waktu bagi Lin Ming untuk mengatur napas. Ini hanyalah ujian yang tidak masuk akal dan tidak dapat dilewati. Dan jika Lin Ming mengalami begitu banyak masalah, bagaimana rata-rata orang bisa menahannya? Tidak bercanda, apakah ini benar-benar ujian yang diperuntukkan bagi manusia? Aku bahkan tidak bisa mengalahkan salah satu dari mereka, apalagi ketika mereka membentuk formasi susunan bersama-sama. Hanya dapat dikatakan bahwa selalu ada surga yang lebih tinggi, keberadaan yang lebih tinggi. 40.000 tahun yang lalu, bukankah ada juga seorang senior yang dikenal sebagai Raja Pertempuran yang lulus ujian ini? Seorang seniman bela diri ranah transformasi ilahi tiba-tiba berkata, tidak banyak orang yang mengetahui nama asli Battle King. Faktanya, sebagian besar murid hanya mengetahui bahwa ada beberapa karakter top yang berhasil menyelesaikan 1000 pembantaian 40.000 tahun yang lalu. Tapi mengenai siapa nama orang itu hanyalah sebuah misteri bagi sebagian besar dari mereka. Jadi seniornya disebut Battle King. Di mana dia sekarang? Jika dia begitu hebat 40.000 tahun yang lalu, maka dia pastilah karakter yang ekstrim, tapi Patriark saat ini bukan dia, kan? Saya belum pernah mendengar Patriark disebut sebagai Raja Pertempuran sebelumnya. Jika Battle King ini begitu hebat, kenapa dia tidak bisa menjadi Patriark? Seorang murid tiba-tiba bertanya. Memang pertanyaan ini juga bergema di hati setiap orang. Mengapa Battle King tidak menjadi Patriark? Selain itu, selama puluhan ribu tahun terakhir ini, tidak ada seorang pun yang pernah mendengar pencapaian lain dari Raja Pertempuran, dan mereka juga tidak melihat batu totem apapun yang ditinggalkannya. Apakah orang ini binasa di suatu tempat? Jika seorang jenius luar biasa seperti itu terjatuh, maka itu akan sangat disayangkan. Saat para murid dari 3 cabang istana berdiskusi, Raja Sweetie Fox dan Duke Golden Sword mendengarkan dengan ekspresi wajah yang aneh dan gelisah. Sebenarnya, Battle King memang jarang disebutkan dalam sejarah klan Phoenix kuno, dan ini karena ada upaya yang disengaja untuk melemahkan dan menghapus namanya. Kedua utusan itu dengan hati-hati mengintip ke arah Huo Violenstone. Mereka takut Huo Violenstone akan cemberut saat mendengar diskusi tentang Battle King. Ini karena Battle King memiliki hubungan yang sangat buruk dengan banyak tokoh tingkat tinggi klan Phoenix kuno, dan ini termasuk bahkan Huo Violenstone. Ini juga merupakan alasan mengapa mereka berdua merasa tabu untuk berbicara tentang Raja Pertempuran. Namun, mereka tidak mengira bahwa Huo Violenstone sebenarnya tidak akan menghindari masalah ini. Sebaliknya, Penatua tertinggi dengan dingin terbatuk dan berbicara dengan nada pedas dan mengejek, Crimson Striveclut tidak dapat dianggap sebagai seseorang dari klan Phoenix kuno kita, jadi dia pasti tidak akan menggantikan posisi Patriark. Dia adalah putra ke-196 dari Raja Dunia Cahaya Merah saat ini. Orang itu memiliki kecocokan yang sangat tinggi dengan hukum kebakaran sejak dia dilahirkan. 40.000 tahun yang lalu, agar klan Phoenix kuno kita dapat menjilat Raja Dunia dari Dunia Cahaya Merah, sang Patriark memilih putrinya yang paling menonjol, seorang putri kecil dengan garis keturunan Phoenix kuno yang sempurna, dan menikahkannya dengan Crimson Striveclut. Setelah itu, Crimson Striveclut tinggal di klan Phoenix kuno selama jangka waktu tertentu, dan bahkan berpartisipasi dalam uji coba peleburan Phoenix kuno di kantor pusat.
Pada saat itu, ketika Crimson Strivecloud bergegas melewati uji coba peleburan Phoenix kuno, semua jenius lain dari klan Phoenix kunoku sepenuhnya tersapu olehnya. Tidak ada yang bisa membandingkannya dengan dia. Ini mungkin juga digambarkan sebagai burung bangau di antara ayam. Bisakah kamu membayangkannya? Di seluruh klan Phoenix kuno, dari 100 miliar orang, tidak ada satupun jenius yang mampu berdiri tegak dan bangga di depan Crimson Strivecloud, karena mereka tidak memiliki keberanian atau kualifikasi untuk melakukannya. Saat Huo Violenstone berbicara di sini, dia sepertinya mengenang masa lalu, sedikit emosional. Crimson Strivecloud yang dia bicarakan adalah nama sebenarnya dari Battle King. 40.000 tahun yang lalu, Huo Violenstone juga merupakan salah satu jenius klan Phoenix kuno. Tapi, untuk mencapai 1000 pembantaian dalam arai tempur Dewa Ilusi, prestasi seperti itu membuatnya merasa impoten dan frustrasi. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana Crimson Strivecloud berhasil melewatinya. Dia menarik napas dalam-dalam dan tanpa humor berkata, dan, ejekan terbesar dari semuanya adalah bahwa semua tokoh tingkat tinggi klan Phoenix kuno pada saat itu terus-menerus memuji dan mencium pantat Crimson Strivecloud itu saat dia melewati Phoenix kuno. Percobaan peleburan. Mereka secara pribadi menyerahkan yin primordial dan kekuatan garis keturunan putri kecil kami kepadanya, dan kemudian bersorak saat dia melangkahi semua jenius di klan kami. Terakhir, mereka juga memberinya sumber daya dalam jumlah besar. Jadi, katakan padaku, bukankah itu murahan dan menyedihkan? Tidak ada yang pernah membayangkan bahwa Huo Violenstone tiba-tiba mengucapkan kata-kata seperti itu. Angka tingkat tinggi pada 40.000 tahun yang lalu memiliki latar belakang yang dapat membuat semua orang takut sampai mati. Siapa yang berani setuju dengan perkataan Huo Violenstone? Hehe, sungguh menyedihkan. Faktanya, mereka sendiri pun menganggap diri mereka menyedihkan. Tapi, tidak ada yang bisa dilakukan. Dia adalah putra Raja Dunia dari Dunia Cahaya Merah. Raja Dunia dari Dunia Cahaya Merah, tahukah kamu siapa dia? Markas besar klan Phoenix kuno bermarkas di Dunia Cahaya Merah. Karena mereka berada di Dunia Cahaya Merah, mereka secara alami harus menundukkan kepala dan membungkuk di hadapannya. Itu semua normal. Dan sekarang, ada banyak tokoh tingkat tinggi di klan Phoenix kuno yang pernah menjadi pengejar putri kecil. Tak satu pun dari Anda dapat membayangkan betapa cantik dan berbakatnya dia. Bahkan memanggilnya putri surga yang bangga 10.000 tahun tidak akan memberikan keadilan baginya. Tapi, semua pengikutnya hanya bisa menatap tanpa daya saat dia menikah dengan Crimson Strivecloud. Dan, di kamar pengantin yang secara khusus dipersiapkan oleh klan Phoenix kuno, dia mendapatkan yin primordial sang putri kecil serta kekuatan garis keturunannya, hehehaha. Meskipun Huo Violenstone tertawa, tawanya sebenarnya dingin dan menjengkelkan. Para seniman bela diri di sekitarnya bergidik ketakutan. Mereka semua bertanya-tanya, apakah Huo Violenstone juga salah satu pengejar putri kecil? Tentu saja menanyakan hal ini sama saja dengan meminta mati. Huo Violenstone terdiam beberapa saat, lalu dia berkata, Crimson Strivecloud menerima semua kekayaan dan sumber daya yang bisa dia miliki, dia menerima kemuliaan dan kehormatan, dan kemudian dia melarikan diri tanpa menyeka pantatnya. Semua orang yang telah diinjak-injak oleh Crimson Strivecloud perlahan-lahan menjadi tokoh tingkat tinggi klan Phoenix kuno saat ini. Tidakkah menurutmu itu menyedihkan? Tidakkah menurutmu itu menyedihkan? Tidakkah menurut Anda itu sulit dipercaya? Bagaimana dengan itu? Apakah kamu merasakan gambaran besar yang telah kamu bangun dari semua karakter ekstrim teratas dari klan Phoenix kuno dengan keras terjatuh di depanmu? Huo Violenstone berbicara tanpa ragu atau peduli. Memang benar, tidak ada yang perlu dia khawatirkan. Dengan pangkatnya, selain beberapa tetua tertinggi yang pernah menjadi patriark, tidak ada seorang pun yang berani mengatakan atau melakukan apapun padanya. Namun, para murid dari 3 istana cabang tercengang oleh kata-kata ini. Mereka bahkan tidak menyadari bahwa Lin Ming telah mulai melawan gelombang kedua musuh di Illusionary God Combat Array. Periode sejarah yang tidak diketahui yang dijelaskan oleh Huo Violenstone ini benar-benar membuat para murid tingkat rendah ini terkejut. Dalam benak mereka, karakter teratas klan Phoenix kuno adalah tetua tertinggi dengan kekuatan untuk memindahkan lautan dan gunung. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa di masa mudanya, ada masanya mereka sama pengecut dan memalukannya seperti kura-kura. Dan bagi mereka, klan Phoenix kuno sangat luas dan memiliki dasar yang sangat dalam, mampu menembus langit sendiri. Tapi sekarang, tampaknya dalam menghadapi kekuatan yang lebih tinggi, klan Phoenix kuno tidak punya pilihan selain merendahkan diri. Tidak heran kita belum banyak mendengar tentang Battle King ini. Itu karena tokoh tingkat tinggi klan Phoenix kuno saat ini telah dikalahkan oleh raja pertempuran ini, dan putri kecil yang mereka sukai juga dibawa pergi olehnya. Bagaimana mungkin mereka tidak membencinya? Jika itu aku juga tidak ingin masalah ini disebutkan lagi. Tidak bercanda, Crimson Strivecloud pasti telah mengambil sejumlah besar sumber daya dari klan Phoenix kuno kita, cukup sehingga bisa membuat mata siapapun menjadi merah karena iri. Beberapa murid berdiskusi secara rahasia dengan transmisi suara esensi sejati. Aku penasaran, di manakah orang Crimson Strivecloud ini sekarang? Banyak murid yang bertanya-tanya, dan Huo Violenstone sepertinya memahami pikiran mereka. Dia berkata, Crimson Strivecloud sekarang menjadi utusan naga merah dari Dunia Cahaya Merah. Jika dia mengunjungi klan Phoenix kuno sekarang, bahkan Patriark pun harus menyambutnya secara pribadi. Utusan naga suatu hari nanti dapat mengendalikan dunia kecil yang termasuk dalam domain dunia besar cahaya merah.
Itu adalah karakter yang benar-benar ekstrim. Utusan Naga Merah, Crimson Striveclut, putra Raja Dunia, juga dikenal sebagai Raja Pertempuran. Selain itu, dia pernah menikahi putri surga klan Phoenix kuno yang bangga berusia 10.000 tahun. Semua informasi ini membuat para seniman bela diri yang hadir merasa iri, terutama karena ia telah menikahi putri kecil. Dia tidak hanya memiliki garis keturunan Phoenix kuno yang sempurna, tapi dia juga cantik. Bagaimana mungkin mengambil yin primordialnya bukanlah hal yang luar biasa. Sayangnya, nasib setiap orang berbeda-beda. Kecemburuan apapun yang mereka rasakan tidak ada gunanya. Pada saat ini, Lin Ming sebenarnya telah mencapai gelombang terakhir dalam Illusionary God Combat Array. Setelah membunuh mereka, Lin Ming akhirnya akan menghadapi 1000 pembantaian. Hancurkan formasi. Gelombang ini memiliki 18 master penghancuran kehidupan tahap ke-9. Namun, setelah 9 formasi array esensi mereka dipatahkan oleh Lin Ming mengambil kesempatan ini sementara formasi tersebut terganggu dan membunuh 2 musuh dengan kecepatan kilat. Setelah keduanya meninggal, situasi keseluruhan sudah diputuskan. Lin Ming menyelamatkan esensi sejati sebanyak mungkin saat dia membunuh musuh dalam gelombang ini satu persatu. Ini sudah berakhir. Sekarang waktunya 1000 pembantaian. Akankah 30 lawan muncul kali ini? Hati setiap orang dipenuhi dengan antisipasi. Mereka ingin melihat apakah Lin Ming bisa menyelesaikan 1000 pembantaian, dan bagaimana dia akan melakukannya. Tapi, yang mengejutkan mereka adalah tidak ada musuh yang muncul. Sepertinya array tempur Dewa Ilusi memberi Lin Ming waktu yang lama untuk beristirahat, sekitar 1/4 jam. Lin Ming tidak menggunakan terlalu banyak energi untuk memulai, dan dia juga memiliki garis keturunan gerbang penyembuhan dan Phoenix kuno yang mendukungnya. Dalam 1/4 jam, dia telah memulihkan sebagian besar kekuatannya. Dan pada saat ini, ruang di depan Lin Ming berputar, dan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, membentuk seorang pria yang memegang pedang besar di satu tangan. Pria ini mengenakan baju besi merah dengan jubah ungu berkibar di belakangnya. Dia tinggi dan bahunya lebar, auranya penuh energi. Hanya ada satu lawan. Lin Ming, bersama semua orang yang menonton, tercengang. Mereka semua mengira akan ada 30 lawan, tak satu pun dari mereka menyangka hanya akan ada satu orang. Dan di depan murid dari 3 istana cabang, Huo Violenstone tiba-tiba bergetar. Matanya melebar dan cahaya tajam yang dipenuhi dengan permusuhan telanjang melintas di matanya. Crimson Striveclut. Orang itu sebenarnya adalah Crimson Striveclut. Lawan Lin Ming adalah Raja Pertempuran 40.000 tahun yang lalu yang pernah menyelesaikan 1000 pembantaian. Bab 1032, Kesedihan Lama, Kebencian Baru. Apa? Striveclut Merah Tua, Raja Pertempuran. Dia melawan Raja Pertempuran. Saat Huo Violenstone berbicara, rahang semua seniman bela diri yang hadir terjatuh ke lantai, sangat terkejut. Saya tidak pernah berpikir bahwa lawan Lin Ming sebenarnya adalah Crimson Striveclut. Huo Violenstone menatap sosok hantu Raja Pertempuran yang terpantul di cermin roh api. Matanya terbuka lebar, dan api tampak keluar dari tatapannya yang panas. Dia tidak pernah berpikir bahwa semuanya akan terjadi secara kebetulan. Ya, di masa lalu ketika Crimson Striveclut menerobos array tempur Dewa Ilusi, dia juga berusia 29 tahun. Itu sebabnya dia muncul sebagai lawan Lin Ming. Seorang murid pemula dapat menghadiri uji coba peleburan Phoenix kuno pertama mereka kapan saja sebelum mereka berusia 33 tahun. Namun, usia yang paling umum adalah antara 28 dan 31 tahun. Ini karena pada periode waktu itu, sebagian besar seniman bela diri mulai membentuk pemahaman mereka tentang hukum kebakaran, dan budidaya mereka juga berada pada tahap penghancuran kehidupan ke-7, ke-8, atau ke-9. Jika mereka menghadiri uji coba peleburan Phoenix kuno pada periode ini, hal itu akan memberikan efek terbaik dalam meningkatkan pemahaman mereka terhadap hukum. Jika mereka datang terlalu dini, pemahaman mereka akan kurang dan manfaat yang diperoleh akan terbatas. Namun, jika mereka datang terlambat, yayasan mereka akan jauh lebih mapan dan keuntungan yang mereka peroleh akan jauh lebih sedikit. Dengan demikian, Crimson Striveclut dan Lin Ming keduanya bergegas melewati array tempur Dewa Ilusi pada saat yang bersamaan. Ini bisa disebut kebetulan, tetapi juga kebenarannya. Dan array tempur Dewa Ilusi akan mencatat informasi setiap orang yang masuk, dan kemudian akan mampu menghasilkan simulakrum bentuk energi sempurna dari mereka. Lin Ming dan Crimson Striveclut memiliki usia yang sama, jadi wajar bagi mereka untuk bertemu satu sama lain. Ini adalah pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi dalam 40.000 tahun yang lalu, bertarung dengan talenta terbaik saat ini. Siapakah Crimson Striveclut? Dia adalah Raja Pertempuran 40.000 tahun yang lalu, putra Raja Dunia, dan utusan Naga Merah Dunia Cahaya Merah saat ini. Statusnya, kekuatannya, pengaruhnya, semuanya melampaui patriark klan Phoenix kuno saat ini. Ketika karakter seperti itu masih muda, seberapa kuatkah mereka? Harus diketahui bahwa banyak tokoh tingkat tinggi klan Phoenix kuno saat ini pernah dikalahkan oleh Raja Pertempuran. Perbedaannya terlalu jelas. Bisakah Lin Ming menang? Lawannya adalah Raja Pertempuran. Saya pikir ini sudah berakhir. Raja Pertempuran ini terlalu hebat, dia adalah putra Raja Dunia. Memang sulit untuk menang, tapi bukan berarti tidak ada peluang. Baik atau buruk, Lin Ming masih merupakan talenta terbaik yang muncul di klan Phoenix kuno saya selama beberapa puluh ribu tahun terakhir.
Sungguh menggelikan. Saya pernah berpikir bahwa Lin Ming akan dapat menyelesaikan 1000 pembantaian dengan lancar, tapi sekarang saya bisa melihat betapa tidak normalnya kesulitannya. Selain itu, pembantaian 1000 Lin Ming jauh lebih sulit untuk diselesaikan daripada pembantaian 1000 Raja Pertempuran dari 40.000 tahun yang lalu. 40.000 tahun yang lalu, Crimson Striveclut adalah seseorang yang telah mengalahkan lawannya untuk mencapai 1000 pembantaian. Tapi sekarang, Lin Ming harus menghadapi sendiri Crimson Striveclut, kesulitannya tentu lebih tinggi. Melihat hasilnya, ini seharusnya menjadi pertarungan yang setara antara naga dan harimau. Jika Lin Ming benar-benar bisa menang maka dia akan menjadi lebih luar biasa. Bahkan jika dia tidak bisa menang, jika dia bisa bertarung dengan Crimson Striveclut selama beberapa lusin ronde, itu masih cukup untuk mengukir nama abadinya dalam catatan sejarah. Saat orang-orang berdiskusi, Lin Ming tidak bisa mendengarnya dalam Illusionary God Combat Array. Sebaliknya, dia mengamati lawannya dengan cermat. Kultivasi penghancuran kehidupan tahap ke-8. Lin Ming terkejut. Dia berpikir bahwa lawannya sekarang adalah Master 9 musim gugur, atau bahkan mungkin Master Laut Ilahi. Dia tidak berpikir bahwa mereka hanya akan berada pada tahap ke-8 dari penghancuran kehidupan. Budidaya penghancuran kehidupan tahap ke-8 pada usia 29 tahun tidak dianggap terlalu cepat untuk bakat budidaya yang ekstrim. Tapi, Lin Ming tidak meremehkan lawannya. Kecepatan kultivasi bukanlah segalanya. Di dunia ini ada banyak jenius ekstrim yang dengan sengaja menekan budidaya mereka pada tahap ke-8 penghancuran kehidupan, tinggal di sana selama beberapa tahun. Hal ini bertujuan untuk lebih meningkatkan pemahaman mereka terhadap hukum dan memantapkan landasan mereka, sehingga ketika mereka memasuki 9 musim gugur, mereka akan menjalani baptisan hukum yang lebih besar. Maka mereka akan benar-benar menjadi naga yang naik ke surga. Mungkin pria di depannya ini adalah orang seperti itu. Hahaha. Aku tidak pernah membayangkan setelah bertahun-tahun seseorang akhirnya bisa mencapai langkah ini. Klan Phoenix kuno, kalian tidak seburuk yang kukira. Crimson Striveclut memandang Lin Ming dan tertawa terbahak-bahak. Lin Ming sedikit mengerutkan kening. Sikap orang ini cukup arogan, dan mendengarkan kata-katanya, dia juga bukan dari klan Phoenix kuno. Sebutkan namamu, petani. Ketika aku menyelesaikan pembantaian 1000 arai tempur Dewa Ilusi di masa lalu, semua yang disebut, jenius yang mencoba percobaan peleburan yang sama denganku hanyalah tumpukan sampah yang tidak sedap dipandang, tidak lain hanyalah sekumpulan sampah. Memikirkan bahwa mereka berani menyebut diri mereka sebagai kebanggaan surga yang terpilih, sungguh konyol. Aku meninggalkan sedikit akal sehatku untuk melihat kejeniusan klan Phoenix kuno mana yang hampir tidak bisa dicapai di sini. Tapi, saya kecewa. Selama 40.000 tahun tidak ada seorang pun yang muncul, sampai Anda. Anda hanya berhasil memenuhi syarat untuk orang-orang seperti saya untuk mengingat nama Anda. Sekarang, beritahu aku namamu. Lin Ming terkejut. Dari pidato Crimson Striveclut tadi, Lin Ming bisa mengetahui identitasnya. Kamu adalah Raja Pertempuran. Benar, akulah Raja Pertempuran, Crimson Striveclut. Crimson Striveclut tertawa terbahak-bahak. Tawanya dipenuhi dengan rasa percaya diri yang liar dan kesombongan yang merajalela. Tapi, dia memang punya modal untuk bertindak sembrono. Pada saat ini, di luar arai tempur Dewa Ilusi, rambut Huo Violenstone hampir berdiri karena marah. Bahkan udara di sekitarnya mulai berputar karena panas yang membakar. Ini adalah energi api yang secara tidak sadar dia keluarkan karena kemarahan yang ekstrim di dalam hatinya. Ini adalah permusuhan yang hebat yang pantas untuk namanya. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Apa yang baru saja dikatakan oleh Crimson Striveclut adalah, di masa lalu, semua yang disebut, jenius yang mencoba percobaan peleburan yang sama sepertiku hanyalah tumpukan sampah yang tidak sedap dipandang, tidak lain hanyalah sekumpulan sampah. Memikirkan bahwa mereka berani menyebut diri mereka sebagai kebanggaan surga yang terpilih, sungguh konyol. Dan ini jelas memasukkan Huo Violenstone ke dalam kelompok yang sama. Bagus, bagus, sangat bagus. Dalam hidup lelaki tua ini pertama kalinya ada orang yang berani menyebutku sampah. Sangat bagus. Crimson Striveclut, kamu bajingan gila. Saya ingin melihat seberapa hebatnya Anda sebenarnya. 40.000 tahun yang lalu, Anda berhasil menginjak-injak seluruh wajah kami. Tetapi sekarang saya ingin melihat apakah Anda masih memiliki kemampuan ini 40.000 tahun kemudian. Huo Violenstone tampak seperti gunung berapi yang meletus. Pada saat ini, siapapun atau apapun yang berani mendekat dalam jarak 3 kaki dari Huo Violenstone akan langsung terbakar menjadi abu. Harus diketahui bahwa para jenius dalam arai tempur Dewa Ilusi adalah simulakrum bentuk energi yang direproduksi oleh informasi yang dicatat dalam formasi arai. Bahkan kecerdasan mereka pun meniru. Tapi, apa yang dikatakan Crimson Striveclut adalah dia telah meninggalkan sedikit kesadaran ilahinya. Dengan kata lain, lawan yang dihadapi Lin Ming hampir sama persis dengan Crimson Striveclut. Dan, kata-kata yang dia ucapkan juga mewakili ide sebenarnya dari Crimson Striveclut. Bagaimana mungkin Huo Violenstone tidak marah? Crimson Striveclut tidak hanya menyapu sumber daya klan Phoenix kuno yang tak terhitung jumlahnya, tetapi juga putri kecil mereka. Pada saat itu, banyak elit muda yang heroik ingin mengurangi kejayaan Crimson Striveclut dalam uji coba peleburan Phoenix kuno. Namun, akibatnya mereka dipukuli dengan sangat parah sehingga ibu dan ayah mereka tidak mengenali mereka. Dan sekarang, Crimson Striveclut menertawakan mereka dan menyebut mereka kerumunan sampah.
Ini sama saja dengan menyodok skala kebalikannya, sumber segala kemarahan. Jika ini bisa ditoleransi, apalagi yang bisa ditoleransi. Pada saat ini, di belakang Huo Violenstone, Raja Sweetie Fox dan Duke Golden Sword menahan napas saat mereka terlatih-tatih, berhati-hati agar tidak memperburuk situasi. Adapun Huo High Dragon dan Huo White Jade, mereka saling tersenyum sedih. Leluhur agung keluarga Huo ini memang persis seperti namanya. Kemarahannya bukanlah kemarahan biasa. Ketika dia marah, bahkan para tetua dari keluarganya sendiri akan dianiaya dan dimarahi di depan umum. Dia bahkan tidak peduli untuk menjaga mukanya di depan juniornya. Sekarang, Crimson Striveclut dalam Illusionary God Combat Array dapat digambarkan telah membuka kotak terlarang yang berisi rasa malu dan hina. Bagaimana mungkin Huo Violenstone tidak menjadi gila karena marah? Orang-orang di dekatnya dapat merasakan bahwa Huo Violenstone adalah gunung berapi yang siap meletus kapan saja. Jika mereka mendekatinya saat ini, mungkin saja mereka akan memakan kotoran, mereka bahkan mungkin menjadi sasaran kemarahan tambahan. Namun, tidak satupun dari mereka yang berani mundur. Mereka hanya bisa berdiri diam. Saya berdoa kepada surga agar Lin Ming dapat bersaing dengannya. Setidaknya, cara dia kalah tidak boleh terlalu buruk. Dia perlu bertahan setidaknya beberapa lusin gerakan, dan akan lebih baik jika dia bisa melukai Crimson Striveclut. Huo High Dragon menelan ludah saat dia berbicara kepada Huo White Jade dengan transmisi suara esensi sejati. Huo White Jade memaksakan senyum, berkata, ya. Kalau tidak, begitu lelaki tua ini marah, tak satu pun dari kita akan bersenang-senang. Begitu dia marah, dia tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, dan melampiaskan amarahnya kepada siapapun yang dekat dengannya. Kemungkinan 100% kita akan menjadi samsak tinju kali ini. Sebelumnya, kami berdua telah melakukan sejumlah kesalahan dan mengacaukan beberapa hal. Jika orang tua itu senang maka dia tidak akan repot-repot menyelidiki masalah ini, tapi jika dia marah, maka kita berdua tamat. Ayaya, kita hanya bisa berharap Lin Ming bisa mendapatkan kembali kehormatan bagi kita sehingga leluhur tinggi bisa sedikit menenangkan amarahnya. Jika dia bisa melakukan ini maka saya akan memberinya beberapa sumber daya dari kantor urusan dalam negeri di masa depan. Kata Huo Naga Tinggi. Posisinya adalah utusan urusan dalam negeri klan Phoenix kuno. Dan pada saat ini, dalam Illusionary God Combat Array, tepat saat Lin Ming mulai bertarung, sebuah suara tua tiba-tiba terdengar dari langit. Lin Ming, orang tua ini adalah tetua tertinggi klan Phoenix kuno, Huo Violenstone. Saya juga patriark keluarga Huo. Anda mendengarkan saya dengan baik. Di masa lalu, kecil ini mencuri sumber daya kita dan merebut putri kecil klan Phoenix kuno kita bersama dengan garis keturunan Phoenix kuno yang sempurna. Dalam pertempuran ini, kamu harus melakukan semua yang kamu bisa untuk menang untukku. Sekalipun Anda harus mempertaruhkan hidup Anda harus menang bagaimanapun caranya. Sekalipun Anda harus bergulat dengan Buddha untuk satu dupa, itulah yang harus Anda lakukan. Jika Anda ingin menjadi seorang jenius yang tak tertandingi, maka Anda harus menyingkirkan semua rintangan yang menghalangi jalan Anda. Kamu harus menendang Crimson Striveclut itu ke tanah dan menghajarnya hingga giginya berserakan di tanah. Saya ingin Anda menamparnya begitu keras sehingga orang tuanya pun tidak akan mengenalinya. Jika kamu bisa melakukan ini maka aku akan segera memberimu esensi darah Phoenix. Bukan hanya itu, tapi sumber daya, darah burung Phoenix, wanita cantik dengan garis keturunan murni, apapun yang Anda inginkan akan menjadi milik Anda. Saya bahkan dengan senang hati akan meminjamkan Anda perjanjian api suci untuk dipahami selama 1 tahun penuh. Keluarga Huo akan mendukung Anda dengan seluruh kekuatan kami. Suara tiba-tiba ini membuat Lin Ming linglung. Tetua tertinggi klan Phoenix kuno. Patriark keluarga Huo, Huo Violenstone. Bagaimana bisa karakter top seperti itu tiba-tiba muncul di Fire Spirit Star, dan juga mengamati uji coba peleburannya. Terlebih lagi, kata-katanya tadi sangat vulgar. Terutama ketika dia mengatakan akan menghadiahkan, wanita cantik dengan garis keturunan murni, Lin Ming tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dalam kesannya, sesepuh tertinggi adalah karakter yang mulia dan dihormati. Mereka diam-diam duduk di atas singgasana mereka yang tinggi, memandang rendah orang lain, jadi di mana akan muncul orang yang begitu cabul. Apakah Huo Violenstone ini memiliki dendam mendalam terhadap Crimson Striveclut? Tapi segera setelah itu, Crimson Striveclut di depan Lin Ming merespons. Dia tertawa keras dan berkata, orang yang berbicara, bukankah kamu seseorang dari 40.000 tahun yang lalu, seseorang yang disebut sebagai singa api atau semacamnya? Saya juga memiliki kesan kecil tentang Anda. Saya tidak pernah membayangkan bahwa dengan kekuatan Anda benar-benar bisa menjadi penatua tertinggi klan Phoenix kuno. Tampaknya klan Phoenix kuno benar-benar dalam masalah. Sejak karakter ekstrim seperti Huo Burning Heaven dan Xiao Daoji muncul, klan Phoenix kuno Anda menjadi lebih buruk di setiap generasi. Saat Crimson Striveclut berbicara, Huo Violenstone menjadi semakin marah. Crimson Striveclut, apakah klan Phoenix kunoku sedang dalam masalah atau tidak, bukan hal yang pantas untuk dikatakan oleh orang sepertimu. Cukup dengan pembicaraan sampah, tinju mengatakan satu-satunya kebenaran. Lawan di depanmu adalah muridku. Ayah ini ingin melihat apakah kamu akan dipukuli habis-habisan oleh muridku hari ini sehingga ibu dan ayahmu pun tidak akan mengenalimu. Status Crimson Striveclut saat ini mendekati status Raja Dunia. Meskipun Huo Violenstone jauh lebih rendah,
amarahnya lebih panas daripada api, dan dia memiliki watak yang tidak kenal takut, dia hanya tidak takut menyinggung Crimson Striveclut. Dia bahkan tidak meminta pendapat Lin Ming dan langsung menjadi master murahan Lin Ming. Lin Ming tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Bab 1033, Intens. Dari dialog Huo Violenstone dan Crimson Striveclut, Lin Ming dapat menebak bahwa ada perselisihan besar antara keduanya serta beberapa detailnya. Huo Violenstone jelas jauh lebih buruk daripada Crimson Striveclut, terlebih lagi, Crimson Striveclut bukanlah seseorang dari klan Phoenix kuno. Hal ini juga membuat Huo Violenstone dengan tulus berharap bahwa murid klan Phoenix kuno dapat mengalahkan Crimson Striveclut. Jika Lin Ming bisa memenangkan pertempuran ini, maka keuntungan yang bisa diperolehnya dari Huo Violenstone tidak akan kecil. Tentu saja, karena konflik Huo Violenstone dan Crimson Striveclut, keinginan untuk menang akan menjadi lebih sulit. Lawan Lin Ming bukanlah boneka energi yang tidak memiliki kesadaran, namun bentuk energi dengan kesadaran spiritualnya sendiri. Haha, Huo tua bodoh itu telah meledak begitu banyak. Kalau begitu, izinkan saya melihat baik-baik kualifikasi apa yang Anda miliki. Penghancuran kehidupan tahap ke-7 untuk melawan penghancuran kehidupan tahap ke-8 saya, Anda punya nyali. Tak disangka aku, Crimson Striveclut, akan mengalami suatu hari di mana seseorang akan melompat ke kananku. Hahaha, sangat menarik. Mari kita lihat apakah kamu bisa memblokir 10 pedangku dulu. Saat Crimson Striveclut tertawa, aura tubuhnya mulai naik dengan cepat, dan energi asal langit dan bumi di sekitarnya mulai bersenandung. Hanya dia yang naik pangkat untuk mengalahkan yang lain, sejak kapan orang lain naik pangkat untuk menantangnya. Itu hanyalah penghinaan terhadap bakatnya yang luar biasa. Dalam pertarungan ini, Crimson Striveclut juga memiliki keuntungan yang besar. Jika dia tidak bisa mengalahkan Lin Ming dengan lancar maka itu akan membuktikan bahwa bakatnya lebih rendah daripada Lin Ming. Crimson Striveclut tentu saja tidak akan mempercayai ini, dia ingin menggulingkan Lin Ming sejak awal. Crimson Striveclut mengangkat pedang besar di tangannya. Ini juga merupakan artefak suci berkualitas tinggi yang mendekati artefak suci yang transenden. Ketika seorang seniman bela diri berada di alam penghancuran kehidupan dan laut ilahi, mereka paling banyak menggunakan artefak suci kelas atas. Bahkan jika mereka berhasil mendapatkan artefak suci atau artefak roh yang transenden, akan sangat sulit untuk mengeluarkan potensi dan kekuatan sebenarnya. Dengan demikian, mereka tidak akan dapat menggunakannya secara maksimal. Pada saat ini, Crimson Striveclut tampak seperti gunung yang tidak bisa dilewati. Dia mengeluarkan perasaan berat yang membuat seseorang ingin mengalihkan pandangan darinya. Bahkan ketika para murid dari 3 istana cabang memandangnya melalui cermin roh api, mereka semua merasa sesak, seperti ada energi yang menekan mereka. Ambil pedangku, World Rising Age. Crimson Striveclut pindah. Dia menggenggam pedang besar sepanjang 5 kaki dengan kedua tangan dan menghancurkannya. Tanah terpencil di bawahnya retak, mengeluarkan suara, kakak, saat celah menyebar dari sekelilingnya seperti jaring laba-laba. Retakan di bumi lebarnya 10 kaki, cukup dalam sehingga orang tidak dapat melihat di mana ujungnya. Saat pedang ini ditebas, semua orang yang melihat ke arah cahaya pedang merasa seolah-olah bilah pedang itu menekan leher mereka, membuat mereka berkeringat dingin. Lin Ming memfokuskan pikirannya. Tombak darah Phoenix di tangannya ditusukkan keluar. Pada saat itu, energi asal langit dan bumi di sekitar Lin Ming meletus seperti gunung berapi yang berkobar. Itu membentuk badai panas di sekelilingnya, dan di tengah badai ini, teratai biru mulai mekar dengan cemerlang. Ini adalah gerakan tombak Lin Ming yang diciptakan dengan menggabungkan 3 level pertama dari konsep api, Blue Lotus Flame Dance. Bang! Pedang Crimson Striveclut menghantam teratai biru yang sedang mekar di depan tombak darah Phoenix. Energi meletus. Dampaknya yang kuat membentuk gelombang kejut yang membuat jantung berdebar-debar. Dalam benturan keras serangan mereka, tanah tandus di bawah mereka mulai runtuh. Pada saat itu, para murid dari 3 istana cabang dapat melihat portal arai tempur Dewa Ilusi bergetar. Pertarungan keduanya sebenarnya menyebabkan formasi susunan bergetar. Sudah ada momentum seperti itu hanya dalam pertukaran gerakan pertama. Sulit dipercaya bahwa ini adalah pertarungan antara pembangkit tenaga listrik penghancur kehidupan. Penggabungan konsep. Wajah Crimson Striveclut bersinar karena terkejut. Penghinaan dan cemoohan aslinya juga berkurang. Dia memiliki pemahaman yang baik tentang hukum kebakaran serta bimbingan ayahnya. Namun, dia samar-samar bisa merasakan bahwa ketika dia berada di ranah Lin Ming, pemahamannya tentang hukum sebenarnya lebih rendah daripada pemahamannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak kusangka kamu memiliki pencapaian dan keterampilan dalam hukum, Anda benar-benar memiliki kualifikasi bagi saya untuk menganggap Anda serius. Tapi, itu hanya untuk memperlakukanmu dengan serius. Saat aku bertarung dengan kekuatan penuhku, itu akan menjadi lonceng kematianmu. Apakah begitu? Kamu belum mengerahkan seluruh kemampuanmu, begitu pula aku. Aku masih punya jurus-jurus yang bisa digunakan, tapi hanya menggunakan teknik-teknik itu sebelumnya akan menghabiskan energiku dengan cepat. Kupikir aku harus melanjutkan pertarungan yang berkepanjangan di arai tempur Dewa Ilusi, jadi aku sengaja menahan diri untuk tidak menggunakan teknik itu. Tapi sekarang setelah aku menghadapimu, karakter ekstrim dari 40.000 tahun yang lalu, tentu saja aku tidak akan menahan diri. Setelah Lin Ming membuka ruang sang nenek, dia akan membutuhkan sejumlah besar esensi sejati untuk mendukungnya. Dia harus mengonsumsi esensi sejati dengan kecepatan yang menggelikan.
Bahkan dengan gerbang penyembuhan yang membantunya, dia tetap tidak akan mampu mempertahankannya untuk waktu yang lama. Dia berpikir untuk membunuh 1.100 orang atau bahkan 1.200 orang untuk melihat di mana batasannya, tapi sekarang sepertinya arai tempur Dewa Ilusi berakhir setelah menyelesaikan 1.000 pembantaian. Jika demikian, maka dia secara alami tidak perlu menyimpan kekuatan apapun untuk nanti. Apa? Dari kata-kata mereka, pertukaran gerakan tadi hanyalah serangan biasa. Lin Ming baru saja menggunakan serangan fusi 3 konsepnya, itu seharusnya menjadi serangan terkuatnya. Apakah dia masih menahan diri bahkan setelah semua itu? Setelah mendengar percakapan antara keduanya di cermin roh api, para elit muda yang heroik di luar merasa tidak berdaya dan frustrasi. Mereka semua tahu bahwa Lin Ming kuat, sangat kuat, tetapi sejauh mana kuatnya dia, tidak ada satupun dari mereka yang pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tapi sekarang, saat mereka melihatnya bertarung dengan Battle King, mereka akhirnya mengerti bahwa dia telah melampaui tingkat pemahaman mereka. Crimson Striveclut bergerak maju. Di tanah tandus, sosoknya menghilang, hanya menyisakan serangkaian bayangan. Kemanapun dia pergi, riak energi akan muncul di angkasa. Kecepatannya dengan cepat mencapai puncaknya, menyebabkan banyak murid yang melihat ke dalam dari cermin roh api tidak dapat mengunci posisinya. Angin kencang tiba-tiba bertiup. Gerakan Crimson Striveclut sebenarnya memicu beberapa tornado dahsyat yang melanda bumi. Konsep angin. Alis Lin Ming terangkat. Crimson Striveclut mampu memanfaatkan kekuatan lebih dari satu hukum. Kecepatan Crimson Striveclut saat ini adalah hasil dari konsep angin. Dalam hal kecepatan, konsep angin dan konsep guntur adalah konsep elemen tercepat. Namun, konsep angin berfokus pada fleksibilitas dan perubahan, sedangkan konsep guntur berfokus pada kecepatan absolut, mereka sedikit berbeda. Alasan aku bisa menyapu bersih semua jenius klan Phoenix kuno 40.000 tahun yang lalu adalah karena setiap aspek pertarunganku kuat. Jika saya memilih salah satu dari mereka, tidak ada orang lain yang bisa membandingkannya. Biarkan saya melihat apakah Anda dapat mengikuti langkah saya. Jika kamu tidak bisa, maka berdiri saja di sana dan pukul aku. Kecepatan konsep angin terkenal dengan perubahan pergerakannya yang cepat. Jika Lin Ming tidak bisa mengikuti gerakan Crimson Striveclut maka dia bahkan tidak akan bisa menyentuh ujung jubahnya. Pada saat itu, tidak ada gunanya berpikir untuk bertarung. Anda ingin membandingkan kecepatan. Dalam hal kecepatan, saya juga percaya pada diri saya sendiri. Bibir Lin Ming melengkung membentuk senyuman menawan. Dalam hal kecepatan, dia belum pernah menemukan tandingannya di antara seniman bela diri setingkatnya. Gerbang keajaiban terbuka. Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan dan bayangan penerangan mistik mulai berputar bersama. Tiba-tiba, antara langit dan bumi, bentuk Lin Ming menghilang. Sepertinya dia telah larut dalam kepulan asap biru, tidak mungkin menemukan lokasinya. Asap biru ini bergabung dengan tornado Crimson Striveclut. Konsep guntur, konsep luar angkasa, sangat menarik. Anda memang mengejutkan saya. Sekarang temui pedangku. Crimson Striveclut berteriak keras dan menebas dengan pedangnya. Pedang berat Crimson Striveclut menebas leher Lin Ming. Namun, pedang ini terus berlanjut tanpa meninggalkan satu bekas pun, itu hanya bayangan belaka. Pada saat yang sama, Lin Ming muncul di belakang Crimson Striveclut. Dia menusukkan tombaknya langsung ke punggung Crimson Striveclut. Namun, Crimson Striveclut sepertinya memperhatikan punggungnya. Tubuhnya bergeser dan langsung muncul ratusan kaki jauhnya. Kedua pembangkit tenaga listrik besar itu masing-masing yakin dengan kecepatan mereka. Keduanya melancarkan rentetan serangan berkecepatan tinggi. Kecepatan ini, aku tidak bisa melihatnya dengan jelas. Bukan hanya tidak bisa melihatnya dengan jelas, saya bahkan tidak bisa melihat sosok mereka. Yang saya lihat hanyalah warna kabur. Dari para murid dari 3 istana cabang, kebanyakan dari mereka adalah pemula. Ini adalah pertama kalinya mereka berada di sini dan budidaya mereka hanya berada di alam penghancuran kehidupan. Dengan bakat mereka, mereka hampir tidak bisa melihat kaburnya Lin Ming dan Crimson Striveclut. Gambar-gambar buram ini terhubung menjadi hamparan hantu yang tak ada habisnya, tidak mungkin membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Bahkan ada beberapa seniman bela diri laut ilahi yang harus benar-benar memfokuskan konsentrasi mereka untuk mengetahui di mana posisi Lin Ming dan Crimson Striveclut berada. Namun, ini hanya sekedar melihat mereka. Mengikuti gerakan mereka sungguh mustahil. Sangat cepat. Jika aku ada di sana maka aku bahkan tidak akan bisa melihat apapun, jadi bagaimana aku bisa bertarung? Kata pembangkit tenaga listrik Eightfold Divine Sea, dengan agak muram. Orang-orang seperti dia ditakdirkan untuk menjadi penghalang dan penonton dalam uji coba peleburan Phoenix kuno ini. Terlebih lagi, ini adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk datang ke sini sebagai pemula, akan sangat sulit untuk kembali lagi di masa depan. Sembelih Cakram Dewa. Selama pertarungan berkecepatan tinggi, Crimson Striveclut menebas dengan pedangnya, menggunakan serangan yang melekat pada artefak suci kelas atas di tangannya. Cakram pembantaian dewa adalah formasi susunan yang dibangun di dalam pedang besar. Setelah diaktifkan, roda merah menyala terbang menuju leher Lin Ming. Beberapa lusin bayangan Lin Ming terkoyak oleh roda berapi ini. Lin Ming dengan tenang memutar-mutar Phoenix Blood Spear di tangannya, 999 tombak darah kecil membentuk badai kematian yang mengamuk dan bertabrakan dengan roda yang terbakar. Tombak darah kecil itu seperti hujan pedang yang mengalir ke roda yang menyala-nyala, mengeluarkan suara petir pada setiap benturan.
Hanya dalam sekejap, sebagian besar dari 999 tombak darah kecil itu hancur, berubah menjadi kabut berdarah yang tak ada habisnya. Adapun cakram pembantaian dewa itu, telah terkoyak oleh serangan Lin Ming. Retakan besar muncul di permukaan dan kecepatannya berkurang drastis. Artefak suci kelas atas melawan artefak suci kelas atas, telah menghasilkan tabrakan dahsyat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Merusak, Lin Ming menghantamkan tombaknya ke cakram dewa pembantaian, memukulnya hingga berkeping-keping. Tapi pada saat itu, Crimson Striveclut mengambil keuntungan dari periode ketika Lin Ming menggunakan serangan lain pada Slaughter God's Dish dan Flash melangkah di depannya seperti hantu dan setan. Crimson Striveclut mengayunkan pedang berat di tangannya, dan setelah itu, pemandangan menakjubkan terjadi. Pedang berat di tangan Crimson Striveclut langsung terbagi menjadi 7 bilah yang menyerang Lin Ming dari segala arah, menutup semua kemungkinan jalan keluar. Pedang besar ini sebenarnya terbentuk dari 7 pedang lainnya. Senjata ini, itu sebenarnya bisa dikendalikan oleh pikiran. Pikiran ini menembus pikiran Lin Ming seperti sambaran petir. Saat dia menyaksikan ketujuh pedang terbang ini menembaki dia dari semua sisi, hendak menembus esensi pelindungnya yang sebenarnya, pikirannya tiba-tiba terfokus pada satu sama lain. Semangat pertempuran emas. Astaga, pada saat itu, roh pertempuran emas yang tertidur di laut spiritual Lin Ming keluar dari antara alisnya. Dunia kehendak diproyeksikan menjadi kenyataan. Dalam ruang ini, semuanya berada di bawah kendali pikiran Lin Ming. Membekukan, Lin Ming berteriak keras dan semangat pertarungan emasnya terbagi menjadi 7 dan dituangkan ke dalam 7 pedang, memaksa pedang yang menembak dengan cepat itu tiba-tiba membeku di udara. Apa? Proyeksi kemauan. Semangat pertarungan emas. Saat Crimson Striveclut melihat proyeksi dunia di sekitar Lin Ming yang membekukan pedangnya, dia benar-benar terkejut. Ini sebenarnya semangat pertarungan emas. Bab 1034, Darah Panas vs Darah Phoenix. Teknik yang digunakan Crimson Striveclut tadi disebut seni roh penguasa. Itu adalah jenis keterampilan bela diri yang dilatih dengan semangat bertarung. Roh pertempuran juga memiliki keterampilan bela diri yang sesuai. Dunia benua tumpahan langit telah terputus warisan dan warisannya 100.000 tahun yang lalu. Karena itu, hanya ada sedikit sekali orang yang memiliki semangat bertarung. Oleh karena itu, sebagian besar orang di benua tumpahan langit hanya menggunakan semangat tempur mereka sebagai serangan tambahan. Ini karena mereka tidak mengetahui keterampilan bela diri khusus yang berhubungan dengan mereka. Namun di alam ilahi, ada warisan yang telah diwariskan selama ratusan juta atau bahkan miliaran tahun. Dalam hal semangat bertarung, mereka juga telah mengembangkan keterampilan bela diri yang memanfaatkannya. Seni roh yang berkuasa adalah salah satu jenis yang paling luas dan paling penting. Yang disebut seni roh penguasa adalah teknik yang menggunakan roh perang untuk menguasai senjata, mengendalikannya, dan mengirimkannya untuk membunuh orang lain. Ada juga tingkatan dan tingkatan yang berbeda dalam seni roh penguasa. Jika seseorang dapat mengembangkannya hingga mencapai kesuksesan kecil, maka mereka dapat menggunakan pemikiran belaka untuk membunuh seseorang yang jaraknya ribuan mil. Jika seseorang mengembangkan kemampuan ini hingga batasnya, mereka bahkan dapat menggunakan senjata untuk menembus planet dan membunuh seseorang di sisi lain. Semangat penguasa yang dipupuk Crimson Striveclut memiliki pangkat dan tingkatan yang sangat tinggi. Metode bertarungnya yang biasa adalah menggunakan kecepatan ekstremnya untuk membingungkan dan menyesatkan lawannya. Kemudian, dia akan menggunakan seni roh penguasa dan mengendalikan 7 pedang untuk membunuh musuh-musuhnya. Serangan ini hampir mustahil untuk diprediksi atau dicegah. Tapi sekarang, serangan Crimson Striveclut langsung dihentikan oleh pikiran Lin Ming. Semangat pertarungan emas, seniman bela diri penghancur kehidupan tahap ke-7 sepertimu sebenarnya memiliki semangat pertarungan emas. Crimson Striveclut merasa ngeri. Ketika dia bergegas melewati arai tempur Dewa Ilusi, semangat bertarungnya hanya berada pada level perak formatif. Itu sudah cukup menakjubkan. Tapi sekarang, semangat bertarungnya jauh lebih rendah dari Lin Ming. Lin Ming tidak jelas tidak mempraktekkan seni roh penguasa, tapi meski begitu dia mampu menekan Crimson Striveclut. Ini adalah perbedaan dari perbedaan level semangat bertarung mereka. Jika Lin Ming suatu hari mempraktekkan jenis seni roh penguasa tingkat tinggi, dia bisa menggunakan semangat bertarungnya untuk mengendalikan senjata dan membunuh orang lain. Atau, dia bahkan bisa menggabungkan konsep dan hukum ke dalam serangannya sebelum dia melakukannya. Hal ini akan menyebabkan kekuatan tempur Lin Ming naik ke tingkat lain. Bagi seseorang yang memiliki semangat pertarungan emas di alam penghancuran kehidupan, itu sungguh sulit dipercaya. Sepertinya aku benar-benar meremehkanmu. Karena itu masalahnya, izinkan saya menunjukkan kekuatan saya yang sebenarnya. Sebagai manusia biasa, kamu seharusnya bangga karena telah mendorongku ke langkah ini. Crimson Striveclut tertawa terbahak-bahak. Namun, nada liar dan gila ini menyebabkan Lin Ming mengerutkan kening. Kamu benar-benar sombong. Dari mana rasa percaya diri Anda ini berasal? Apakah menurut Anda hanya karena Anda berasal dari keluarga Raja Dunia, Anda lebih unggul dari orang lain? Apa menurutmu hanya karena itu kamu bisa menunjukkan sikap sombong dan sombong? Hahaha, ya, apa yang kamu katakan itu benar. Memang benar, garis keturunanku benar-benar unggul dibandingkan yang lainnya. Dengan kata lain, kita adalah keluarga darah ilahi. Ada banyak orang di alam ilahi dan mereka juga dibagi ke dalam berbagai kelas. Ada manusia, bangsawan, makhluk ilahi, dan bahkan klan dewa.
Meskipun klan Phoenix kuno Anda disebut klan Phoenix kuno, kenyataannya Anda bukanlah keturunan burung Phoenix yang asli. Jika memang ada 100 miliar keturunan burung Phoenix sejati, lalu bagaimana hal itu masih bisa diatasi? Seluruh alam ilahi kemungkinan besar telah ditempati oleh klan Phoenix kuno Anda. Tidak, Anda hanyalah orang-orang dengan garis keturunan Phoenix yang ditransplantasikan ke dalam tubuh Anda. Pada akhirnya, kamu tidak lebih dari manusia biasa. Tentu saja ada perbedaan antara keturunan Phoenix sejati dan seseorang yang memiliki garis keturunan Phoenix yang ditransplantasikan ke dalam tubuh mereka. Mengabaikan kepadatan garis keturunan, daging, kerangka, otot, organ, darah, dan bahkan rambut dan kuku keturunan Phoenix sejati juga berasal dari dewa binatang sejati. Itu akan menjadi tubuh ilahi yang sejati. Jika orang-orang seperti itu membentuk klan dan berkembang biak, maka garis keturunan mereka tidak akan pernah berkurang. Mereka selamanya akan memiliki tubuh dewa binatang yang sejati. Tapi, memiliki garis keturunan yang ditransplantasikan berbeda. Ketika mereka yang memiliki garis keturunan yang ditransplantasikan bertambah banyak, kekuatan garis keturunan mereka juga secara bertahap akan melemah dan melemah seiring berjalannya waktu. Ketika dua orang dengan garis keturunan Phoenix kuno yang sempurna menikah dan menghasilkan anak, anak-anak tersebut mungkin tidak memiliki garis keturunan Phoenix kuno yang sempurna. Sedangkan untuk cucu mereka, garis keturunan mereka akan lebih ringan. Dengan demikian, klan Phoenix kuno harus terus-menerus mentransplantasikan darah Phoenix kuno ke dalam tubuh anggota klan mereka untuk menjamin kepadatan garis keturunan mereka. Tapi Crimson Strivecloud berbeda. Keluarga mereka adalah keluarga darah ilahi. Meskipun garis keturunan mereka tidak bisa dibandingkan dengan garis keturunan Phoenix kuno sejauh ini, garis keturunannya secara inheren diwarisi melalui kelahiran. Saat Crimson Strivecloud berbicara, semua tulang di sekujur tubuhnya mulai mengeluarkan suara berderak. Tubuhnya mulai terangkat, dan semua otot padat di bawah armor merahnya mengencang dan menonjol keluar seolah-olah dia akan meledak keluar dari armornya. Di wajahnya, di tangannya, semuanya ditutupi sisik merah sewarna darah. Mereka bersinar dengan cahaya dingin. Garis keturunan keluarga Raja Dunia di dunia cahaya merah saya disebut darah terik, di mana darah kami seperti api. Setelah mengubah tubuh kita, kita dapat garis keturunan keluarga kita. Kekuatan tempur kita bisa meningkat berkali-kali lipat. Dan untukmu, bisakah kamu menjadi burung Phoenix? Klan Phoenix kuno Anda telah berkembang selama ini, namun Anda masih sekte tingkat tanah suci. Raja Dunia tidak pernah muncul dalam klanmu, dan mereka tidak akan pernah muncul. Bahkan karakter ekstrim seperti Xiao Daoji atau Huo Burning Heaven hanya mendekati ranah Raja Dunia. Di alam ilahi yang luas, mereka sama sekali tidak perlu dibicarakan. Tapi aku berasal dari keluarga Raja Dunia. Keluarga kami telah ada selama beberapa ratus juta tahun dan kami telah menghasilkan 3 Raja Dunia. Garis keturunanmu ditakdirkan selamanya lebih rendah dariku. Crimson Strivecloud mengeluarkan teriakan keras dan energi dengan cepat berputar ke seluruh tubuhnya. Dia tidak lagi mengandalkan kecepatan dan serangan cerdiknya. Sekarang dia akan menggunakan kekuatan absolutnya, kekuatan yang dimiliki oleh garis keturunannya. Semua orang di luar menyaksikan pemandangan yang terpantul di dalam roh api. Wajah Huo Violenstone tenang seperti orang yang tenang. Di belakangnya, Huo High Dragon, Duke Golden Sword, dan Monarch Sweetie Fox semuanya menahan amarah yang membara di hati mereka. Adapun para murid dari 3 istana cabang, semuanya mengepalkan tangan mereka sampai mengeluarkan darah. Tidak ada seorang pun yang ingin dihina dan diremehkan oleh orang lain, apalagi jika itu menyangkut kejayaan bangsanya. Namun, jika seseorang ingin melawan klaim tersebut, mereka tidak tahu bagaimana melakukannya. Ini karena klan Phoenix kuno mereka memang kalah dengan keluarga Raja Dunia di dunia cahaya merah, dan ini adalah situasi de facto selama puluhan ribu tahun terakhir. Tidak mungkin menyangkal klaim ini. Mereka hanya bisa berharap Lin Ming bisa mengalahkan Crimson Strivecloud dan menggunakan kekuatan absolut untuk membungkamnya. Lin Ming mundur setengah langkah, dengan kuat membenamkan dirinya di tanah. Dia tampak seperti pohon kuno, kokoh dan tidak bergerak. Tombak darah Phoenix setinggi 9 kaki 9 inci tergeletak di tangannya, dengan 999 tombak darah kecil berputar di sekitar laras. Auranya mulai meningkat tanpa akhir. Dia sedikit tersenyum dan berkata, Crimson Strivecloud, sejarah klan Phoenix kunoku memang tidak menakjubkan atau megah, tapi, itu bukan karena darah Phoenix kuno tidak kuat, tapi karena kita tidak punya cukup. Tahukah Anda betapa berharganya setetes sari darah Phoenix? Bahkan wakil patriark pun tidak bisa mendapatkan setetes pun. Itu adalah kemewahan yang hanya mampu dimiliki oleh seorang patriark. Jika klan Phoenix kunoku mampu mentransplantasikan masing-masing 10 tetes esensi darah Phoenix, sejauh mana garis keturunan mereka akan tercapai? Apa menurutmu yang disebut, darah panas bisa dibandingkan? Dan itu hanya 10 tetes. Bagaimana jika ada lebih banyak? Di sisi lain, garis keturunan Anda telah mencapai batasnya. Anda sudah menjadi keturunan keluarga garis keturunan Scorching Blood. Bahkan jika Anda mentransplantasikan 10.000 jin esensi darah yang disebut, darah panas ini ke dalam tubuh Anda, semuanya akan sia-sia. Jika kamu benar-benar meremehkan garis keturunan Phoenix kuno, lalu mengapa kamu secara khusus mendatangi klan Phoenix kunoku dan menikahi putri kecil dengan garis keturunan Phoenix kuno yang sempurna? Klan Phoenix kunoku telah menerima darah dewa binatang, jadi bagaimana mungkin variasi garis keturunanmu bisa dibandingkan? Jika garis keturunan saya lebih rendah dari Anda sekarang,
itu hanya karena kepadatan garis keturunan saya lebih rendah dari Anda. Namun dari segi kualitas, garis keturunan Phoenix kuno 1000 kali lebih baik daripada garis keturunan Scorching Blood Anda. Meski garis keturunanku lemah, ia mengandung potensi tak terbatas. Di masa depan, saya mungkin bisa mendapatkan lusinan bahkan 100 tetes esensi darah Phoenix. Dan di masa depan bahkan lebih dari itu, saya bahkan mungkin mencapai tubuh ilahi Phoenix. Dan kamu, bagaimana kamu bisa membandingkannya? Setiap kata-kata Lin Ming dipenuhi dengan energi dan keberanian. Semakin banyak dia berbicara, semakin keras suaranya, terutama pada akhirnya, suaranya seperti menabuh genderang yang besar, auman naga. Kata-katanya membanjiri dunia, menembus langit. Kata-kata ini memasuki hati semua klan Phoenix kuno yang hadir, menyebabkan darah mereka mendidih dengan semangat. Bahkan Huo Violenstone tergerak oleh kata-kata Lin Ming. Junior magang, saudara Lin, kata yang bagus. Cemerlang. Para murid dari 3 istana cabang tidak bisa menahan diri untuk tidak meneriakkan kebahagiaan mereka. Memang benar, jika Crimson Striveclut sangat membenci garis keturunan Phoenix kuno, lalu mengapa dia menikahi putri kecil klan Phoenix kuno? Ini jelas karena garis keturunan keluarganya yang disebut, darah panas sebenarnya lebih rendah daripada garis keturunan Phoenix kuno. Satu-satunya alasan mengapa ia tampak begitu ganas adalah karena kepadatannya sudah lama mencapai batasnya. Karena itu, dia membutuhkan garis keturunan Phoenix kuno untuk meningkatkan kualitasnya sendiri. Dari sekian banyak murid di 3 istana cabang, garis keturunan mereka lebih rendah daripada garis keturunan keluarga Raja Dunia di dunia cahaya merah. Tapi, ini bukan karena garis keturunan Phoenix kuno memiliki peringkat yang lebih rendah, tapi karena kepadatan garis keturunan mereka terlalu rendah. Jika mereka bisa menjadi seperti Lin Ming dan menampilkan bakat yang luar biasa dan terus-menerus berusaha untuk mendapatkan peluang keberuntungan mereka sendiri, maka masa depan mereka akan dipenuhi dengan kemungkinan yang tak terbatas. Bagi seorang seniman bela diri sejati, yang mereka takuti bukanlah menjadi lemah di masa sekarang. Sebaliknya, apa yang mereka takuti adalah tidak dapat menemukan tujuan, dan tidak dapat melihat arah yang harus dituju. Jika mereka dapat melihat masa depan cerah menanti mereka di depan, mereka akan dengan berani terus maju meskipun itu berarti kesengsaraan dan penderitaan yang tak terhitung jumlahnya, bahaya yang tiada bandingannya. Mereka akan melanjutkan dengan sepenuh hati dan jiwa, mencari batas yang lebih tinggi. Bagus, sangat bagus. Saat Crimson Striveclut memandang Lin Ming, matanya bersinar dengan cahaya yang tajam. Saya salah. Anda tidak hanya memiliki bakat luar biasa, tetapi Anda juga memiliki hati yang merupakan pembangkit tenaga listrik sejati yang tak tertandingi. Mungkin karena hati seni bela diri Anda begitu kuat dan mantap sehingga Anda bisa mendapatkan semangat pertempuran emas pada tahap ke-7 penghancuran kehidupan. Kata-kata selanjutnya tidak ada gunanya. Mari kita bertarung dan memastikan kebenaran dengan tubuh kita sendiri. Saat Crimson Striveclut berbicara, auranya tiba-tiba menyatu. Kemudian, seolah-olah bendungan telah jebol, niat membunuh yang kuat melonjak ke dunia. Suasana yang menekan telah berubah menjadi niat membunuh yang murni dan kaya. Pada saat ini, para murid klan Phoenix kuno menahan napas saat mereka menyaksikan layar roh api, hati mereka dipenuhi kecemasan. Jangankan murid-murid ini, bahkan Monarch Sweetie Fox, Duke Golden Sword, dan tokoh tingkat tinggi lainnya dengan gugup berkeringat untuk Lin Ming. Sekarang pertempuran telah mencapai langkah ini, itu bukan lagi tentang Lin Ming yang menyelesaikan 1000 pembantaian. Sebaliknya, pertempuran ini menyangkut kejayaan klan Phoenix kuno. Ini bahkan termasuk Yan Little Moon, yang berkonflik tentang Lin Ming. Saat dia melihat sosoknya di cermin roh api, matanya lebar dan tidak berkedip. Sebelumnya, dia tidak pernah memiliki kesan yang baik terhadap Lin Ming. Bagaimanapun, sejak dia dilahirkan, penghinaan dan kekalahan terbesar yang dideritanya berada di bawah tangan Lin Ming. Itu benar-benar sebuah pengalaman yang terukir selamanya di tulangnya. Tapi sekarang, kata-kata yang diucapkan Lin Ming telah membangkitkan semangat kepahlawanan di hatinya yang melesat ke langit. Samar-samar dia bisa merasakan bahwa hatinya telah tersentuh oleh sesuatu yang entah kenapa. Sekarang dia juga berharap Lin Ming bisa menang. Namun, dia juga sangat menyadari betapa menakutkannya lawan Lin Ming. Bang! Tubuh Crimson Striveclut berkobar dengan nyala api. Setelah menampilkan tubuh pertarungan darah panas, kekuatan serangannya, kekuatan fisiknya, semuanya telah meningkat ke tingkat yang sangat berbeda. Bebatuan dan tanah di bawah kakinya langsung menguap, dan bahkan ruang di sekitarnya pun berputar. Dan di sekitar sisi Crimson Striveclut, energi asal api membentuk bentuk spiritual yang tak terhitung jumlahnya. Ada burung, binatang buas, serangga, ikan, bunga, rumput, dan bahkan pohon roh. Ini adalah konsep hukum kebakaran, manifestasi tingkat keempat. Untuk memahami konsep api sedemikian rupa, ini adalah suatu prestasi yang tidak akan pernah bisa ditandingi oleh semua murid pemula klan Phoenix kuno. Bab 1035, Konsep Manifestasi. Itu adalah konsep api tingkat keempat. Saat murid-murid istana cabang melihat naga api, ular api, burung bangau api, burung emas api, pohon payung api, dan segala jenis api berputar menjadi hidup di sekitar Crimson Striveclut, semuanya menghirup udara dingin dalam-dalam. Benda-benda di sekitar Crimson Striveclut yang berubah dari api bukanlah benda mati. Sebaliknya, mereka adalah makhluk spiritual dengan kecerdasannya sendiri. Itu adalah bentuk kehidupan yang terdiri dari api hidup. Faktanya,
Keberadaan spiritual ini tidak dipadatkan oleh Crimson Striveclut, namun dihasilkan oleh energi asal api yang dikendalikan oleh hukum. Itu adalah simbol konsep api tingkat keempat, manifestasi. Logam, kayu, air, api, tanah, angin, guntur, hukum unsur ini semuanya memiliki jenis konsep berbeda untuk tiga tingkat pertama. Namun, semuanya berbagi konsep tingkat keempat yang sama. Dan itu adalah manifestasi. Setelah sampai pada langkah ini, energi akan memiliki kehidupan dan kecerdasannya sendiri. Energi asal api dapat bermanifestasi sebagai burung berwarna merah terang atau burung gagak yang berapi-api. Energi asal guntur dapat digabungkan menjadi kirin guntur. Energi asal bumi bisa berkembang menjadi kura-kura hitam tanah, atau ular tanah. Energi asal angin dapat membentuk burung angin kencang, burung besar, dan sebagainya. Tanpa memahami konsep tingkat keempat, esensi dan energi sejati seorang seniman bela diri hanya akan mati. Agar seniman bela diri dapat membunuh musuh, mereka harus mengendalikan esensi sejati mereka dalam setiap serangan. Tanpa pikiran seorang seniman bela diri yang mengendalikan esensi sejatinya, itu hanyalah tumpukan pasir yang berserakan tanpa kekuatan pembunuh yang mematikan. Namun bagi seseorang yang telah memahami konsep manifestasi, itu berbeda. Esensi sejati mereka akan memiliki kehidupan. Kadang-kadang tersebar, kadang berkumpul, perubahannya tak ada habisnya dan tak terbatas. Seorang seniman bela diri dapat menggunakan esensi sejatinya untuk membunuh musuh tanpa perlu mengendalikannya. Esensi sejati jenis ini jauh lebih mudah untuk dimanipulasi. Hanya dengan berpikir, ratusan dan ribuan kekuatan supernatural dapat ditampilkan, ini hampir mustahil untuk dipertahankan. Ketika dua seniman bela diri menggunakan jumlah energi yang sama, orang yang memahami konsep manifestasi akan mampu menampilkan kekuatan yang jauh lebih besar. Ini karena energi mereka mengandung kehidupannya sendiri. Konsep manifestasi, Crimson Striveclut sebenarnya telah berhasil memahami konsep manifestasi. Bagaimana junior magang, saudara Lin masih bisa bertarung. Kecepatan mereka serupa dan landasan esensi sejati mereka serupa. Tapi, budidaya Crimson Striveclut lebih besar dan pemahamannya tentang hukum sebenarnya jauh di depan. Terlebih lagi, dia memiliki tubuh pertarungan darah yang mengerikan. Dalam semua aspek lainnya, junior magang, saudara Lin tidak memiliki kelebihan apapun. Saya khawatir dia akan kalah di sini. Meskipun semua murid yang hadir dengan penuh semangat berharap agar Lin Ming menang, mereka tidak terlalu yakin apakah dia benar-benar bisa mengalahkan Crimson Striveclut. Baru saja, kata-kata heroik dan semangat berani Lin Ming telah membuat darah mereka mendidih karena semangat, namun pada akhirnya, Lin Ming hanya berbicara tentang betapa besar potensinya. Dalam hal kekuatan garis keturunan mereka saat ini, dia masih kalah dengan Crimson Striveclut. Keluarlah, naga api merah. Crimson Striveclut mengeluarkan teriakan nyaring dan semua keberadaan api yang terbentuk di sekelilingnya berkumpul, membentuk naga merah menyala. Dengan raungan nyaring, naga merah menyala ini bergegas menuju Lin Ming. Naga api ini sendiri adalah elemental api. Menggunakan elemen api sebagai fondasinya, dan menuangkan energi asal api dengan konsep manifestasi, membuat naga api ini hampir memiliki kehidupannya sendiri. Murid Lin Ming menyusut. Tombak darah Phoenix melesat seperti sambaran petir, 999 tombak darah kecil di sekitar batang tombak berputar menjadi badai merah yang menyapu naga api merah. Tarian api teratai biru. Saat Lin Ming menggunakan sumber energi tombak darah Phoenix, dia juga menggabungkan kekuatan hukum ke dalamnya. Di atas ujung tombak darah Phoenix, nyala api teratai biru perlahan muncul, mekar dalam kemuliaan cemerlang. Teratai api biru dikelilingi oleh 999 tombak darah seperti pedang. Kedua energi besar itu saling bertabrakan dengan keras. Namun, tidak terjadi ledakan kacau seperti yang diharapkan. Sebaliknya, naga api merah malah membuka rahangnya yang besar. Tubuhnya tiba-tiba membesar 10 kali lipat dan menelan Lin Ming bersama dengan teratai biru. Para seniman bela diri yang menyaksikan pertempuran di alun-alun menara totem membelalakkan mata mereka. Jantung mereka berdegup kencang. Hahaha, tidak berguna. Meskipun saya lebih rendah dari Anda dalam 3 tingkat pertama konsep hukum kebakaran, konsep api saya masih merupakan batas yang lebih tinggi dari konsep Anda. Dengan konsep hukum kebakaran tingkat keempat, konsep manifestasi, dikombinasikan dengan elemen api naga api merah, telah menciptakan bentuk energi dengan kehidupannya sendiri. Kekuatannya di luar imajinasi Anda. Sekarang, matilah untukku. Crimson Striveclut mengangkat tangannya, ingin membangkitkan energi di dalam Crimson Flame Dragon untuk menggiling Lin Ming sampai mati. Perut naga api merah adalah ruang terpisah. Selama seseorang masuk ke dalam, ruang itu akan runtuh dan kekuatan api yang ganas akan menyerbu masuk. Kekuatan penghancur yang sangat mengerikan itu mampu merobek segalanya menjadi berkeping-keping. Namun pada saat ini, sebuah adegan yang membuat Crimson Striveclut terkejut terjadi. Tiba-tiba, kekuatan tak terbatas, kuno, namun sederhana muncul dari dalam perut naga api merah. Itu berubah menjadi seberkas cahaya abu-abu yang keluar dari dalam naga api. Lin Ming telah menuangkan niat bela diri iblis surgawi ke dalam serangan tombaknya, menyembunyikan teratai merah darah yang mekar. Dengan ruang sang nenek menyatu dengan tombaknya, dia mengayunkannya, sebuah serangan untuk memusnahkan semua hukum.
Entah itu konsep hukum kebakaran 3 tingkat pertama atau konsep tingkat keempat, terlepas dari apakah esensi sejati Crimson Striveclut memiliki spiritualitasnya sendiri atau tidak, dalam menghadapi ruang nenek moyang yang memusnahkan segalanya, semuanya akan berada di bawah tekanan yang luar biasa. Langkah ini tidak dapat digunakan sepenuhnya, lagi pula, ini terkait dengan Empyrean Primordius. Meskipun dia menyamarkannya sebagai jenis medan kekuatan penekan, jika memang ada karakter yang berhasil melakukan kontak dengan Empyrean Primordius, ada kemungkinan mereka akan mengenali gaya serangan Lin Ming. Jenis keterampilan bela diri tidak bisa dicuri oleh orang lain. Tapi, Lin Ming mungkin terpaksa mengungkapkan proses bagaimana ia memperoleh niat bela diri ini. Jika itu terjadi, akan ada banyak masalah yang menantinya. Di dalam tombak, energi niat bela diri iblis surgawi meletus keluar bersama dengan semangat pertempuran emas gelap. Naga api merah melolong dengan sedih, lalu, tiba-tiba ia terbelah menjadi dua dari tengahnya. Mata Crimson Striveclut terbuka lebar. Kau mencabik-cabik naga api merahku. Bagaimana mungkin kamu bisa memiliki kekuatan sebesar itu? Melalui pertempuran mereka sejauh ini, Crimson Striveclut telah memperoleh pemahaman perkiraan kekuatan Lin Ming. Blue Lotus Flame Dance sudah menjadi langkah terkuat Lin Ming. Ketika digabungkan dengan serangan Phoenix Blood Spear lagi, itu telah menjadi serangan terbesar Lin Ming sejauh ini. Tapi bahkan serangan seperti itu tidak akan mampu menghancurkan naga api merah. Namun sekarang, naga api merah telah terkoyak. Apa yang sedang terjadi? Apa itu medan gaya? Kekuatan Lin Ming meningkat dengan medan gaya seperti itu dan pada saat yang sama medan gaya ini menekan kekuatanku. Hanya pada budidaya penghancuran kehidupan tahap ke-7, Lin Ming mampu memahami medan kekuatan yang menyimpang. Pikiran-pikiran ini langsung menembus hukum Crimson Striveclut. Kemampuan medan gaya jarang terjadi. Medan kekuatan tipe hukum seperti Blue Lotus Domain sedikit lebih langka, dan medan kekuatan niat bela diri bahkan lebih jarang dari itu. Biasanya, siapapun yang hanya bisa memahami satu medan gaya, atau bahkan beberapa medan gaya, adalah orang yang sangat jenius. Medan kekuatan yang ditampilkan Lin Ming tampak seperti medan kekuatan niat bela diri tetapi juga tampak seperti medan kekuatan hukum. Crimson Striveclut tidak bisa melihatnya. Ini tidak aneh. Ini karena meskipun medan kekuatan hukum serupa ketika seorang seniman bela diri memahaminya, medan kekuatan niat bela diri berbeda. Medan kekuatan niat bela diri dikembangkan berdasarkan metode budidaya seniman bela diri, esensi sejati, karakteristik fisik, dan banyak variabel lain yang terus berubah. Tidak ada standar tunggal untuk mengidentifikasi mereka. Medan kekuatan niat bela diri mirip dengan kep jempol seorang seniman bela diri, atau komposisi unik dari keberadaan mereka, setiap orang berbeda, jadi wajar jika tidak mengenalinya. Pertarungan antar master dipenuhi dengan perubahan. Sebelum Crimson Striveclut dapat memahami apa yang sebenarnya terjadi, Lin Ming sudah bergegas ke depannya. Garis keturunan Phoenix, bakar. Pada saat itu, cahaya kemasan keluar dari seluruh tubuh Lin Ming. Garis keturunan Scorching Blood dari Crimson Striveclut dapat mengubah tubuh menjadi Scorching Blood Battle Body. Tentu saja, garis keturunan Phoenix kuno juga memiliki kondisi ledakan energi yang sesuai. Dan itu berarti membakar darah Phoenix kuno. Ketika Lin Ming melewati tahap ke-7 penghancuran kehidupan, dia telah menggunakan sejumlah besar darah Phoenix kuno yang berharga. Sekarang, ini adalah pertama kalinya dia membakar garis keturunan Phoenix miliknya. Semakin kuat garis keturunan Phoenix kuno seseorang, semakin besar beban pembakaran yang ditimpakan pada tubuh. Ketika seorang seniman bela diri dengan garis darah Phoenix kuno yang sempurna membakar darah mereka, mereka hanya akan melakukannya dengan 1/10.000 garis keturunan mereka. Ini sudah menghasilkan tingkat kekuatan yang sangat besar. Tapi sekarang, Lin Ming telah sepenuhnya membakar semua darah Phoenix di dalam dirinya, tanpa meninggalkan sedikit pun. Setelah memasuki Illusionary God Combat Array, Lin Ming telah menyelamatkan kekuatan dan esensi sejatinya. Semua itu dilakukan agar dia dapat sepenuhnya mengeluarkan kekuatannya pada saat yang genting. Dengan mengandalkan dukungan gerbang penyembuhan dan juga mengandalkan fondasinya yang dalam dan kokoh, Lin Ming dengan kuat menahan pembakaran yang setara dengan 70 tetes darah jantung Phoenix. Kekuatannya tiba-tiba berlipat ganda bahkan lebih besar daripada badan pertarungan darah terik milik Crimson Striveclut. Saat murid-murid istana cabang melihat seluruh tubuh Lin Ming terbakar dalam kobaran api, dan cahaya kemasan gelap memancar dari sekujur tubuhnya, mereka semua berteriak kaget dan kaget. Lin Ming telah membakar semua darah Phoenix kuno di dalam tubuhnya. Astaga, dia menyerap begitu banyak darah Phoenix ketika dia melewati penghancuran kehidupan, namun dia menyulut semuanya. Aku pikir junior magang, saudara Lin akan ditelan dan dimakan oleh elemental api naga api merah yang menyatu dengan konsep manifestasi, tapi dia benar-benar berhasil menerobos penjara elemental api itu dan bergegas keluar. Semua murid yang hadir menahan napas, menyaksikan dengan mata tak berdaya saat Lin Ming melesat ke depan seperti seberkas cahaya, meluncur menuju Crimson Striveclut seperti meteor yang jatuh. Tarian api teratai biru. Lin Ming memberikan tembakan keras dan semua esensi sejatinya dituangkan ke dalam tombak darah Phoenix. Teratai biru 10 kali lebih besar dari tembakan terakhir, dan di atas teratai biru ini ada hantu Phoenix emas gelap. Phoenix emas gelap dalam tubuh Lin Ming telah menyatu dengan Blue Lotus Flame Dance. Meledak. Pada saat itu, waktu seolah terhenti. Teratai biru meledak dan cahaya emas yang tiada habisnya membanjiri seluruh dunia arai tempur Dewa Ilusi. Menghadapi serangan seperti itu, murid Crimson Striveclut menyusut. Dia menebas dengan pedangnya.
Ledakan. Tubuh Crimson Striveclut bergetar dan dia terlempar ke belakang. Saat tubuhnya terbang di udara, darah menyembur keluar dari serpihan sisik di dadanya, menodai tubuhnya. Darah juga keluar dari sudut bibirnya. Adapun Lin Ming, dia tidak jauh lebih baik. Meskipun dia tidak muntah darah, wajahnya masih seputih kertas. Dalam serangan tadi dia telah membakar seluruh darah Phoenix kuno miliknya sehingga dia mampu melaju dengan momentum yang tak terbendung dan mendapatkan keuntungan. Tapi sebelum itu, Lin Ming telah ditelan ke dalam perut naga api merah. Dan ketika Crimson Striveclut menyebabkan energi asal api meledak di dalam, ini telah melukai Lin Ming, menyebabkan semua darah di dalam tubuhnya berjatuhan, dan juga memaksanya mengeluarkan sejumlah besar esensi sejati. Pertarungan antara dua tuan besar ini sangat intens. Crimson Striveclut, putra Raja Dunia, utusan naga merah saat ini, dia dilukai oleh Lin Ming. Beberapa murid berteriak kaget. Dengan budidaya penghancuran kehidupan tahap ke-7 Lin Ming dan konsep api yang merupakan batas keseluruhan yang lebih rendah, ia berhasil melukai tahap ke-8 penghancuran kehidupan Crimson Striveclut. Pencapaian ini sudah cukup untuk dikenang selamanya. Lin Ming, di sisi Charming Phoenix Palace, kedua tinju Yan Little Moon digenggam erat. Bibirnya perlahan bergerak. Mungkin saja, Lin Ming bisa menang. Bab 1036, untuk menyelesaikan 1000 pembantaian. Saya tidak pernah membayangkan bahwa Anda tidak hanya memiliki semangat bertarung emas, tetapi Anda bahkan berhasil memahami medan kekuatan niat bela diri yang begitu aneh dan kuat, dan Anda benar-benar mampu melompati barisan untuk melukai saya. Crimson Striveclut bangkit dari reruntuhan pendaratannya. Dia menyeka darah yang bocor dari mulutnya. Saat dia mengingat medan kekuatan niat bela diri yang aneh tadi, bahkan dia tidak bisa mempercayainya. Lin Ming benar-benar berhasil memahami maksud bela diri medan kekuatan mistis. Niat bela diri bersifat ilusif dan tidak mungkin diklarifikasi. Setiap orang yang memahaminya melakukannya secara berbeda, dan apakah mereka berhasil memahaminya atau tidak, ini tidak terlalu terkait dengan pemahaman mereka tentang hukum atau bakat mereka. Ada beberapa orang jenius ekstrim yang tidak akan pernah bisa memahami maksud bela diri mereka sendiri. Bahkan bisa dikatakan bahwa niat bela diri adalah semacam perwujudan takdir seorang seniman bela diri. Lin Ming, kultivasimu lebih rendah dariku pada satu tahap penghancuran kehidupan, namun kamu telah mampu memaksaku ke langkah ini. Saya benar-benar harus memuji Anda. Saya akui bahwa bakat Anda tidak lagi di bawah bakat saya. Langkah selanjutnya ini adalah kartu as terkuatku. Bahkan 40.000 tahun yang lalu ketika saya menyelesaikan 1000 pembantaian di sini, saya tidak menggunakan jurus ini. Lin Ming, masih belum terlambat bagimu untuk mengakui kekalahan. Karena sekali aku menggunakan jurus ini, bahkan aku tidak mampu mengendalikan kekuatannya. Meskipun kita berada dalam area tempur Dewa Ilusi dan kamu hanyalah sebuah bentuk energi, seranganku akan melukai jiwa dewamu. Ini karena gerakan ini adalah salah satu yang ayahku pahami dari pecahan batu giok kekuatan ilahi transenden yang dia peroleh di reruntuhan kuno. Meskipun ini bukan kekuatan ilahi yang transenden, sebenarnya cukup dekat. Dan meskipun aku hanya bisa menampilkan serangan pertama dari kemampuan ini, meski begitu, orang sepertimu tidak akan bisa menahannya. Kekuatan ilahi yang transenden. Ketika para seniman bela diri yang hadir mendengar kata-kata Crimson Striveclut, mereka semua tercengang. Kekuatan ilahi yang transenden adalah kemampuan tertinggi tingkat atas dari alam ilahi. Hanya karakter level Empyrean ekstrim, sebuah eksistensi yang disebut orang lain setara dengan dewa, yang mampu menciptakan karakter mereka sendiri. Selain itu, seorang Empyrean hanya akan mampu menciptakan satu kekuatan ilahi yang transenden, karena kekuatan ilahi yang transenden adalah akumulasi lengkap dari pembelajaran sepanjang hidup mereka. Jadi, di seluruh alam ilahi, kekuatan ilahi transenden baru hanya akan lahir setiap 1 juta atau bahkan beberapa juta tahun. Selain itu, ada banyak kekuatan ilahi transenden yang hilang di alam mistik, menyebabkan kekuatan ilahi transenden di alam ilahi menjadi sangat langka. Biasanya hanya seorang Empyrean atau Raja Dunia yang luar biasa yang akan mendapatkan kesempatan beruntung dan memperolehnya. Adapun seorang Holy Lord, tidak ada gunanya menyebutkan mereka. Misalnya, ayah Crimson Striveclut hanya memperoleh sebagian dari kekuatan ilahi yang transenden. Jumlah yang dapat dipelajari darinya terbatas. Meski begitu, itu tetap merupakan warisan yang luar biasa. Fragmen slip giok kekuatan ilahi yang transenden. Demi Tuhan, Crimson Striveclut sebenarnya memiliki kesempatan untuk mempelajari kemampuan seperti itu. Tidak ada yang bisa dilakukan mengenai hal itu. Itulah latar belakang keluarga Raja Dunia. Alasan mengapa keluarga Crimson Striveclut begitu mulia bukan hanya karena garis keturunan mereka, tetapi juga karena warisan mereka yang jauh lebih unggul. Misalnya, klan Phoenix kuno kita tidak akan pernah memiliki sesuatu yang begitu mistis seperti pecahan kekuatan ilahi yang transenden. Saya khawatir junior magang, Brother Lin tidak akan bisa menghentikannya. Sayang sekali, jika saja Crimson Striveclut tidak memiliki kekuatan ilahi yang transenden maka junior magang, Brother Lin mungkin akan menang. Tidak ada yang bisa dilakukan, ini perbedaan latar belakang. Tidak ada rasa malu jika junior magang, saudara Lin kalah seperti ini. Pertempuran ini ditakdirkan untuk dicatat dalam sejarah besar klan Phoenix kuno. Sebagai murid dari 3 istana cabang merasakan kesedihan untuk Lin Ming, pada saat ini, Lin Ming berhadapan dengan Crimson Striveclut, ekspresi bermartabat di wajahnya. Bahkan pecahan batu giok kekuatan ilahi yang transenden pun tidak bisa diremehkan.
Harus diketahui bahwa niat bela diri iblis surgawi miliknya hanyalah sebagian kecil dari niat bela diri primordius yang lengkap, namun sudah memiliki kekuatan yang begitu besar. Adapun kekuatan dewa sesat, itu seharusnya merupakan kekuatan ilahi yang sepenuhnya transenden. Namun, sifat dari keterampilan rahasia ini terfokus pada pengembangan tambahan, dukungan pasif, dan membantu memahami hukum, kekuatan serangannya bukanlah kekuatan terbesarnya. Adapun Crimson Striveclut, dari makna di balik kata-katanya, apa yang diperoleh ayahnya adalah bagian dari kekuatan ilahi transenden yang menyerang. Keterampilan bela diri yang dipahami dari pecahan batu giok kekuatan ilahi yang transenden mungkin bukanlah kekuatan ilahi yang transenden yang sebenarnya, namun keterampilan itu masih diciptakan kembali melalui kekuatan dan pemahaman dari tokoh dikdaya tingkat raja dunia. Kekuatannya sangat kuat. Pada saat ini, Lin Ming tidak lagi menahan apapun. Ini kemungkinan merupakan serangan terakhir Crimson Striveclut. Dia perlu menerima serangan ini, dan ketergantungan terbesarnya adalah tingkat kekuatan ilahi yang transenden. Dengan kata lain, melepaskan ruang sang nenek hingga batasnya. Sebelum ini, karena segala macam kekhawatiran, Lin Ming telah menekan ruang sang nenek hingga sekitar 3 kaki di sekitar tubuhnya, dan dia juga menyembunyikan fenomena ruang sang nenek. Tapi jika dia melanjutkan sandiwara ini maka kemungkinan besar dia akan kalah di sini. Sepertinya kamu benar-benar ingin bertarung sampai mati. Hehe, itu juga yang saya harapkan. Kalau tidak, itu bukan kamu, dan aku akan kehilangan minat untuk mengalahkanmu. Saat Crimson Striveclut melihat aura Lin Ming meningkat dengan cepat, dia tidak terkejut sama sekali. Dia mengangkat pedangnya dengan kedua tangan dan auranya sendiri juga naik ke langit, berubah menjadi kobaran api yang mengepul ke langit, mewarnai seluruh langit menjadi merah darah. Darah tiran ether. Crimson Striveclut tiba-tiba menebas dengan pedangnya. Pada saat ini, dia seperti dunia itu sendiri, memegang kendali atas pembalasan surgawi, dan pedangnya adalah penghakiman Dao surgawi. Murid Lin Ming menyusut. Pada saat itu, dia sekali lagi membakar seluruh darah Phoenix kuno miliknya. Kekuatan jiwa dan tekadnya benar-benar meletus. Di belakang Lin Ming, di tengah cahaya keemasan yang menyala-nyala dan burung Phoenix yang berapi-api menari di langit, teratai merah darah mulai mekar perlahan. Ini adalah bunga teratai perdana kaisar. Hanya ketika bunga teratai ini mekar barulah niat bela diri sang nenek mencapai puncak kekuatannya. Namun, Lin Ming tidak berani membiarkan bunga teratai perdana kaisar saja mekar. Meskipun Crimson Striveclut atau Huo Violenstone keduanya adalah karakter yang jauh dari level Empyrean, dan juga mustahil bagi mereka untuk melihat seseorang seperti Empyrean Primordius, Lin Ming masih tidak meremehkan pengalaman mereka. Saat dia melepaskan bunga teratai perdana kaisar berwarna merah darah, dia menggunakan tarian api teratai biru sekali lagi. 3 konsep hukum kebakaran yang pertama terkondensasi menjadi teratai biru dan menyatu dengan teratai merah perdana kaisar, menyebabkan munculnya bunga teratai berwarna biru merah yang aneh. Tapi, Lin Ming belum selesai. Dia menuangkan semangat pertarungan neneknya ke dalam bunga teratai biru merah ini. Semangat pertempuran emas mampu membentuk proyeksi keinginan dunia menjadi kenyataan. Itu mengubah penampilan teratai merah perdana kaisar lagi, menutupinya dengan emas gelap. Bang, KKK, pedang Crimson Striveclut menebas ruang sang nenek. Energi merah tua bertabrakan dengan keras dengan ruang sang nenek. Kemudian, untaian energi dasar nenek moyang secara paksa dipotong oleh Crimson Striveclut. Pada saat yang sama, Tyrant Ether Blood milik Crimson Striveclut juga melemah. Energi merah tebal tersapu ke segala arah, mewarnai ruang nenek moyang menjadi merah tua, seolah-olah langit yang tak berujung menangis air mata darah. Medan gaya macam apa ini? Ini sebenarnya sangat kuat. Crimson Striveclut tercengang. Dia merasakan kekuatannya sendiri dengan cepat terhisap. Istirahatlah untukku. Crimson Striveclut meletus dengan suara gemuruh. Tubuhnya tiba-tiba menonjol keluar. Pembuluh darah di bawah kulitnya pecah, dan pembuluh darah biru menonjol dari seluruh tubuhnya. Dia mendorong kekuatan tubuhnya hingga batasnya dan dengan paksa merobek energi dasar nenek moyang di depannya yang menghalanginya. Namun pada saat yang sama, sebagian besar kekuatan darah Tyrant Ether miliknya telah habis. Kekuatan dewa sesat meledak. Pikiran Lin Ming menjangkau ke arah Heretical Gods Fruit. 6 helai daun tunas dewa sesat mengeluarkan cahaya seterang matahari siang. Pada saat itu, di belakang Lin Ming, bunga teratai biru merah muncul sekali lagi, melesat lurus ke depan. Tarian api teratai biru. Bang! Dalam tabrakan hebat tersebut, Tyrant Ether Blood dan Blue Lotus Flame dan saling bertabrakan. Teratai biru merah terkoyak, tapi Tyrant Ether Blood milik Crimson Striveclut juga dimutilasi hingga meledak. Gelombang energi yang liar menyapu keluar. Esensi sejati pelindung Lin Ming hancur dan meridiannya terkoyak oleh energi. Dia memuntahkan seteguk darah. Adapun Crimson Striveclut, sepertiga dari sisik di sekitar tubuhnya telah terkoyak oleh serangan Lin Ming. Seluruh tubuhnya berlumuran darah. Namun, keduanya tidak mundur. Mereka berdua ingin menggunakan momen ini ketika lawan mereka terluka parah dan serangan mereka paling lemah untuk memberikan pukulan fatal. Darah Tiran Ether. Crimson Striveclut ingin menampilkan Tyrant Ether Blood sekali lagi. Namun dengan kondisinya saat ini, dia hampir tidak bisa menggunakan gerakan ini dan beban pada tubuhnya sangat besar. Juga, meskipun dia hampir tidak bisa menggunakan gerakan ini, kekuatannya tidak akan sebanding dengan yang terakhir kali. Tapi, saat Crimson Striveclut hendak menyerang, dia bisa mendengar suara guntur yang menderu-deru ke arahnya. Dari tubuh Lin Ming, seekor singa ungu merobek ke arahnya. Sumber guntur singa ungu meledak.
Lin Ming dengan marah berteriak. Sumber guntur singa ungu melesat ke arus api besar yang masih melonjak. Kekuatan guntur dan api bersatu, menciptakan ledakan yang dahsyat. Bang! Langit dan bumi bergetar. Energi asal eksplosif meledak ke segala arah. Crimson Striveclut tidak punya waktu untuk memadatkan energi pedangnya sebelum dia tersapu oleh energi petir yang hiruk-pikuk. Pendiriannya patah dan dia terlempar ke belakang. Semua sisiknya terkoyak, tersebar ke seluruh dunia saat darahnya tertiup angin. Serangan terakhir Lin Ming hampir menghabiskan seluruh energinya. Saat dia membantai langkahnya menuju langkah ini, setiap lawan yang dia hadapi adalah seorang jenius di zamannya sendiri. Apalagi dia pernah menghadapi kelompok mereka yang tergabung dalam formasi. Konsumsi energinya bisa dibayangkan. Bahkan jika Lin Ming memiliki gerbang penyembuhan yang mendukungnya, masih sulit untuk mengatasi tekanan pikirannya hanya dalam 1/4 jam waktu yang diberikan kepadanya sebelum dia melawan Crimson Striveclut. Karena dia telah meletus dengan terlalu banyak kekuatan dalam serangan terakhir dan dia juga menderita serangan balik dari esensi sejati yang meledak, 30% meridian Lin Ming telah robek dan dia berada dalam tahap cedera kritis. Dia tidak memiliki banyak efisiensi tempur yang tersisa. Jika Crimson Striveclut masih memiliki sisa kekuatan, maka dia hanya bisa mengakui kekalahan. Namun, kenyataannya Crimson Striveclut berada dalam kondisi yang lebih buruk. Dalam serangan terakhir Lin Ming, dia menggunakan sumber Purple Lion Thunder untuk meledakkan sisa-sisa Blue Lotus Flame Dance. Crimson Striveclut telah bertahan dari dampak terbesar. Jika bukan karena tubuh pertarungan darah panasnya, sisik yang menutupi dirinya, serta kekuatan pertahanannya yang luar biasa, maka serangan Lin Ming akan menghancurkan Crimson Striveclut berkeping-keping. Suara Crimson Striveclut serak saat dia menatap Lin Ming. Setiap kali dia mengucapkan sepatah kata pun, darah akan keluar dari mulutnya. Lin Ming, aku akan mengingatmu. Saat Crimson Striveclut selesai berbicara, tubuhnya berubah menjadi berkas cahaya merah yang memudar, segera menghilang sama sekali. Lin Ming telah mengalahkan Crimson Striveclut. Ini juga berarti dia telah menyelesaikan tahap terakhir, pembantaian 1000. Lin Ming telah mengalahkan Crimson Striveclut. Surga. 1000 pembantaian. Orang gila yang melakukannya, dia menyelesaikan 1000 pembantaian. Ketika para murid dari 3 istana cabang melihat Lin Ming akhirnya mengalahkan Crimson Striveclut, mereka semua pertama kali menjadi bodoh. Mereka berpikir bahwa Lin Ming awalnya memiliki secercah harapan untuk mencapai kemenangan, tetapi setelah Crimson Striveclut mengeluarkan serangan yang dirasakan dari fragmen slip diok kekuatan ilahi yang transenden, semua orang merasakan sinar harapan terakhir menghilang. Namun, hasil sebenarnya di luar dugaan mereka. Bab 1037, Esensi Darah Phoenix. Dia menang, dia benar-benar menang, gumam Monarch Sweetie Fox. Di sampingnya, Duke Golden Sword dan Huo High Dragon tercengang hingga tak bisa berkata-kata. Bagus. Pertarungan yang bagus. Huo Violenstone mengangkat tinjunya. Pertarungan ini sungguh luar biasa. Dia hanya menonton pertarungan namun dia dipenuhi dengan perasaan yang hangat. Seperti inilah seharusnya semua pertempuran. Lin Ming ini pasti mendapatkan peluang keberuntungan di suatu tempat. Kekuatan dari kemampuan terakhir yang dia gunakan serta niat bela diri itu sungguh luar biasa. Tidak mungkin dia menciptakan gerakan seperti itu sendirian. Dia pasti telah mendapatkan warisan dari pembangkit tenaga listrik ekstrim teratas. Huo Violenstone bisa melihat bahwa serangan terakhir Lin Ming tidak biasa sama sekali. Itu normal bagi para jenius untuk mendapatkan peluang keberuntungan, dan peluang keberuntungan Lin Ming jauh lebih menakutkan daripada yang dia duga. Ini tidak mengherankan. Bagaimanapun, Lin Ming adalah seorang seniman bela diri dari alam bawah. Jika dia tidak memiliki peluang keberuntungan yang besar maka mustahil baginya untuk mencapai langkah ini. Sepertinya aku meremehkan Lin Ming. Saya awalnya mengira dia adalah pembangkit tenaga listrik yang memiliki kemungkinan dan potensi untuk menjadi karakter setingkat penatua tertinggi di masa depan. Tapi sekarang, tampaknya pencapaiannya akan terus melampaui pencapaian Holy Lord. Mungkin klan Phoenix kuno tidak akan menjadi tujuan akhir. Dia akan meninggalkan klan Phoenix kuno dan melangkah ke panggung yang lebih luas di alam ilahi. Huo Violenstone menarik napas dalam-dalam, 3000 dunia besar alam ilahi masing-masing mengambil daratan yang sangat luas sebagai pusatnya, inilah yang disebut dunia primer. Namun, ada juga banyak sekali bintang langit yang ada di luar dunia primer ini. Banyak dari bintang-bintang langit ini bahkan lebih besar dari planet tempat benua tumpahan langit berada. Dan di bintang-bintang surgawi ini hiduplah kehidupan yang tak terhitung banyaknya. Dari 3000 dunia besar, setiap dunia besar mempunyai basis populasi yang tak terbayangkan dan setiap dunia besar juga mempunyai lebih dari 100 pengaruh tingkat tanah suci. Dan ini hanya 3000 dunia besar. Selain 3000 dunia besar, terdapat juga dunia menengah dan dunia kecil. Bahkan dunia kecil ini memiliki kekuatan besar. Selain itu, tokoh dikdaya dewa ilahi mampu membentuk dunia dewa di dalam tubuh mereka. Dunia ini dapat menampung sungai, danau, laut, gurun, padang rumput, dan segala jenis kehidupan dapat tumbuh di dalamnya. Kemudian, penguasa dunia ini dapat memperoleh kekuatan dari seluruh kekuatan iman yang terpancar dari dunia batinnya. Misalnya, karakter seperti Huo High Dragon dan Monarch Sweetie Fox memiliki dunia batin yang ilahi. Jika populasi dunia ini dijumlahkan, jumlahnya juga sangat besar. Tidak mungkin mengukur seberapa luas alam ilahi.
Bahkan jika Raja Dunia menghabiskan 1 juta tahun mengembara di alam semesta, mereka masih akan kesulitan menjelajahi 1/10.000 alam ilahi. Klan Phoenix kunoku terus bertahan di alam ilahi selama bertahun-tahun, namun Raja Dunia belum pernah muncul di antara rakyat kita. Bahkan Xiao Daoji, Huo Burning Heaven, semuanya hampir menjadi Raja Dunia. Dengan prestasi Lin Ming saat ini masih jauh dari dia menjadi Raja Dunia, tapi dia memiliki sedikit harapan untuk melakukannya. Huo Violenstone sangat berharap klan Phoenix kuno mampu membesarkan Raja Dunia. Tapi, melatih Raja Dunia itu terlalu sulit. Hanya ada 3.000 Raja Dunia di 3.000 dunia utama alam ilahi. Ini terakumulasi selama ratusan ribu tahun. Kenyataannya adalah seseorang bisa melangkah ke tingkat alam ilahi setelah menjadi Holy Lord. Jika seseorang bisa melampaui Holy Lord dan menjadi Raja Dunia, maka dia bisa menjadi aktor utama di panggung alam ilahi. Pada saat ini, di Crimson Light World yang jauh, di ruang api yang tak berujung, seorang pria parubaya yang tinggi dan lebar dengan rambut merah panjang sedang duduk. Lalu, tiba-tiba dia merasakan perasaan di dalam hatinya. Dia perlahan membuka matanya, Gumpalan perasaan ilahi yang kutinggalkan di arai tempur Dewa Ilusi klan Phoenix kuno telah rusak. Pria parubaya berambut merah itu terkejut. Dia berdiri. Pria ini adalah Crimson Striveclut. Itu sudah terjadi 40.000 tahun yang lalu ketika dia meninggalkan seutas perasaan ilahi. Pada saat itu, dia dipenuhi dengan api masa muda dan terlalu banyak kesombongan. Dia percaya bahwa semua orang jenius di bawah langit lebih rendah darinya. Tapi sekarang, dia menjadi lebih tenang dan berkepala dingin dibandingkan sebelumnya. Batasannya berbeda dan cakrawalannya pun berbeda. Seiring bertambahnya usia, dia perlahan-lahan menyadari betapa luas dan luasnya alam ilahi sebenarnya. Jika itu yang terjadi sekarang, dia tidak akan meninggalkan sedikit pun akal sehatnya untuk memprovokasi Tanah Suci, karena tindakan seperti itu tidak ada artinya. Tanah Suci juga tidak bisa dianggap remeh. Meskipun benar dia telah menekan klan Phoenix kuno 40.000 tahun yang lalu, itu hanya masalah 40.000 tahun yang lalu. Ada kejayaan 10 juta tahun yang lalu atau bahkan lebih lama dari itu. Selama sejarah panjang itu, klan Phoenix kuno telah menghasilkan banyak talenta yang melebihi dirinya dalam segala aspek, belum lagi eksistensi seperti Xiao Daoji atau Huo Burning Heaven, karakter ekstrim yang pernah menjadi Raja Dunia setengah langkah. Bahkan ada beberapa leluhur klan Phoenix kuno yang kurang terkenal yang hampir sama dengan Crimson Striveclut. Di usianya, peluang Crimson Striveclut untuk melangkah ke dunia Raja Dunia menjadi semakin tidak menentu. Dia kurang lebih telah berhenti di puncak Holy Lord. Tuan Suci puncak tetaplah Tuan Suci. Dibandingkan dengan Raja Dunia, ada jurang yang tidak dapat diatasi di antara mereka. Crimson Striveclut dengan santai mengulurkan tangannya dan mengoyak ruang. Dari ruang tak berujung, dia meraih seutas benang merah kecil. Untaian merah ini perlahan menempel di telapak tangannya, ini adalah gumpalan perasaan ilahi yang dia tinggalkan, tapi sudah tersebar oleh Lin Ming. Crimson Striveclut membuka mulutnya dan menyerap untaian perasaan ilahi ini ke dalam tubuhnya. Adegan pertempuran dalam arai tempur Dewa Ilusi muncul kembali di benaknya. Namun, karena untaian perasaan ilahi telah dirusak secara brutal oleh Lin Ming, dia tidak dapat memulihkan adegan pertempuran secara keseluruhan. Yang paling bisa dia lakukan adalah mengenali penampilan Lin Ming dan budidayanya. Di masa lalu, saya menyelesaikan 1000 pembantaian di arai tempur Dewa Ilusi ketika saya berusia 29 tahun. Pemuda ini seharusnya berada pada usia yang sama. Arai tempur Dewa Ilusi seharusnya dapat dengan sempurna mereproduksi pemahaman masa laluku tentang konsep dan hukum, keterampilan dan metode kultivasiku, efisiensi tempurku yang lengkap, dan bahkan sifat pemarah di masa mudaku. Untuk menciptakan legenda yang tidak akan pernah rusak, saya juga menampilkan darah Tyrant Ether di Illusionary God Combat Array sebelum saya pergi. Kekuatan itu tertinggal bersama dengan kesadaran ilahiku. Saya seharusnya direproduksi dalam kondisi yang sama persis dengan kekuatan puncak saya saat itu. Dan meski begitu, saya sebenarnya berhasil kalah. Dia seumuran denganku, dan terlebih lagi dia, penghancuran kehidupan tahap ke-7. Mata Crimson Striveclut membelalak. Penemuan ini bahkan lebih mengejutkan lagi. Sebenarnya, bagi seorang jenius setingkat Crimson Striveclut, sangat mudah baginya untuk menerobos alam sebelumnya. Jika dia mau, dia bisa melangkah ke laut ilahi pada usia 26-27 tahun. Tapi, tidak ada alasan untuk melakukan itu. Hanya ketika dia merasa bahwa kultivasinya telah menjadi faktor pembatas terbesar dalam pemahamannya terhadap hukum barulah dia menerobos ke batas berikutnya. Menurutnya, jika seorang berusia 29 tahun dapat menekan budidaya mereka hingga tahap ke-7 penghancuran kehidupan maka bakat mereka pasti sangat hebat. Pemuda ini harus memiliki bakat yang jauh melampaui bakatnya. Orang Lin Ming ini muncul di klan Phoenix kuno. Dengan bakat seperti itu, tidak menutup kemungkinan ia akan menjadi karakter seperti Xiao Daoji. Di masa depan, jalan kita pasti akan bersinggungan. Saya ingin melihat baik-baik makhluk kecil mengerikan seperti apa dia. Crimson Striveclut bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, dia duduk kembali dan terus memahami hukum. Ketika dia berumur 25.000 tahun, dia telah mencapai puncak alam Holy Lord. Sekarang, dia menghabiskan waktunya untuk memahami hukum dan konsep, berkultivasi dengan rajin, melakukan perjalanan untuk bersenang-senang, atau mencari peluang keberuntungannya sendiri di negeri-negeri berbahaya.
Meski begitu, dia masih terjebak pada langkah ini selama 15.000 tahun penuh. Pada saat ini, di Fire Spirit Star, bintang terakhir menyala di lengkungan arai tempur Dewa Ilusi. Bintang ke-9 melambangkan selesainya 1000 pembantaian. Portal formasi arai bergetar hebat. Kemudian, dengan suara siulan, portal itu menghilang dan seorang pemuda berwajah pucat diusir. Pemuda ini adalah Lin Ming. Sudah berakhir, Lin Ming menarik napas dalam-dalam. Saat ini rambut panjangnya berantakan dan kelelahan mewarnai matanya. Itu hanya bentuk spiritual Lin Ming yang bertarung dalam pertempuran Dewa Ilusi. Bentuk spiritualnya telah direproduksi dari tubuhnya sendiri sehingga dia tidak akan dirugikan secara langsung selama persidangan. Meski begitu, dalam pertarungan tanpa akhir yang berlangsung hampir sepanjang hari, itu merupakan ujian yang luar biasa bagi pikiran, kemauan, dan jiwa Lin Ming. Konsumsinya sangat besar. Tidak diragukan lagi, pembantaian 1000 miliknya jauh lebih sulit daripada apa yang dialami Crimson Strivecloud 40.000 tahun yang lalu. Meskipun dia penuh dengan energi dan vitalitas ketika dia pertama kali masuk ke dalam arai tempur Dewa Ilusi, sekarang setelah dia keluar, yang dia rasakan hanyalah kelelahan. Meski begitu, saat sosoknya terlihat di mata para seniman bela diri lain yang hadir, tidak ada yang tercermin dalam diri mereka kecuali kekuatan dan pengaruh tertinggi, sebuah keagungan yang membuat jantung mereka berdebar kencang. Lin Ming telah melompati level untuk mengalahkan Crimson Strivecloud. Kekuatan seperti itu, bakat seperti itu, semuanya seperti puncak gunung yang tidak dapat dijangkau. Poin ini saja sudah cukup untuk membuat murid dari 3 istana cabang merasa kagum. Tapi sebelumnya, Lin Ming juga memberikan tanggapan verbal yang meriah terhadap kata-kata Crimson Strivecloud. Kata-kata itu telah menyebabkan darah mereka mendidih dan mereka sangat memuja dan menghormati keberaniannya yang berani. Lin Ming telah membela kejayaan klan Phoenix kuno. Dia telah membela harga diri semua orang di klan Phoenix kuno, sehingga mereka bisa mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi. Little Moon, kamu tidak bisa bergumul dengannya. Lu Xiaoyun mau tidak mau berkata. Di sampingnya, Yan Little Moon menatap Lin Ming dengan linglung, bibirnya bergerak lembut seolah dia sedang berbicara pada dirinya sendiri. Pukulan terhadap hati Yan Little Moon yang sombong ini tidaklah kecil. Tubuh Yan Little Moon menggigil. Lalu, dia mengalihkan pandangannya. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, Senior Magang, Sister Lu, saya baik-baik saja. Yan Little Moon sepertinya memikirkan sesuatu. Dia mendongak dan mengepalkan tinjunya. Terlepas dari apakah saya bisa bertarung dengannya atau tidak, saya akan tetap berusaha melakukannya, apapun yang terjadi. Selama aku bisa mengikuti jejaknya, bahkan jika aku tidak pernah melampauinya, di masa depan, aku juga punya harapan untuk menjadi karakter setingkat Holy Lord. Tapi, jika aku malu dengan kelemahanku sendiri sekarang dan melepaskan harapanku, maka tidak akan ada yang tersisa, kata Yan Little Moon setelah berpikir sejenak. Saat Lu Xiaoyun mendengar kata-kata ini, dia tersenyum penuh penghargaan. Itu benar, kapanpun, betapapun kuatnya saingan dan musuh kita tetap tidak boleh putus asa, kita tidak bisa meninggalkan keinginan kita untuk tidak pernah menyerah. Little Moon, bakatmu jauh melebihi bakatku. Selama kamu memahami peluang yang muncul di hadapanmu di masa depan, kamu benar-benar memiliki peluang untuk menjadi Holy Lord. Yan Little Moon dengan tegas mengangguk. Tidak ada batasan di alam semesta ini. Selalu ada gunung yang lebih tinggi, orang yang lebih kuat. Yan Little Moon memahami hal ini. Dia tahu bahwa dia jauh dari mampu membandingkannya dengan para jenius yang benar-benar mengerikan di alam semesta yang luas. Tapi, belum pernah ada situasi seperti saat ini di mana dia secara pribadi mengalami hal ini dengan mata dan hatinya sendiri. Sekarang, dia mengerti betapa besar perbedaannya. Meskipun ini merupakan pukulan besar bagi Yan Little Moon, ini juga merupakan pelajaran hidup yang sangat penting. Hal ini telah memperluas wawasannya dan mengokohkan tujuannya, memberinya kekuatan untuk terus maju. Keponakan Magang Lin, selamat. Anda telah mencapai tingkat ke-7 neraka api dan juga telah menyelesaikan pembantaian 1000 arai tempur Dewa Ilusi. Ini milik Anda telah mendapatkannya. Huo Hike Dragon mengeluarkan kotak kayu yang tampak biasa dan menyerahkannya kepada Lin Ming. Kotak kayu ini terlihat sangat sederhana, tidak diketahui jenis kayu apa yang terbuat dari kayu itu. Saat Lin Ming membuka kotak ini, dia bisa melihat ada kristal persegi di dalamnya, tembus cahaya dan sangat jernih, berkilauan dengan cahaya redup. Dan tersegel di tengah-tengah kristal ini adalah setetes darah merah. Setetes darah ini sepertinya memiliki semangat tersendiri. Hanya dengan melihatnya, seseorang dapat merasakan nyala api yang tak ada habisnya menyala di dalam, dan di dalam nyala api ini ada seekor burung phoenix yang bermandikan api nirwana. Ini adalah esensi darah phoenix. Bab 1038, menyerap esensi darah phoenix. Junior Magang, Saudara Lin, selamat. Junior Magang, Saudara Lin, pertarungan yang luar biasa. Saat Lin Ming memperoleh esensi darah Phoenix, banyak murid yang mengenal Lin Ming datang untuk memberi selamat kepadanya, beberapa dari mereka dengan suara yang kental karena rasa iri. Ini adalah esensi darah Phoenix kuno. Bahkan seseorang seperti Crimson Strivecloud, yang berasal dari latar belakang keluarga Raja Dunia, akan mendambakan dan mendambakannya. Di alam ilahi, ada berbagai macam garis keturunan yang tak terhitung jumlahnya. Untuk mencapai tingkatan kultivasi yang lebih tinggi, selain persepsi,
peluang keberuntungan, dan takdir, seseorang juga perlu memiliki bakat bela diri yang cukup. Dari beberapa faktor yang membentuk kejeniusan, bakat bela diri berada di urutan terakhir. Tapi, bukan berarti hal itu tidak penting. Sebaliknya, bakat bela diri justru sangat diperlukan. Hanya saja di alam ilahi terdapat banyak metode berbeda untuk meningkatkan bakat bela diri seseorang, sehingga tidak dianggap terlalu penting. Meningkatkan garis keturunan seringkali menjadi metode utama untuk meningkatkan bakat seseorang. Di alam semesta ini, garis keturunan manusia tidak banyak. Manusia adalah hewan kecil dan lemah. Mereka lambat, kekuatan fisik mereka kurang, dan tubuh mereka lemah. Meskipun mereka lebih tangguh daripada semut, kucing, anjing, dan hewan biasa lainnya, mereka masih jauh dari mampu dibandingkan dengan binatang buas seperti singa dan harimau. Dibandingkan dengan binatang buas dan binatang suci, mereka bahkan tidak bisa memegang lilin pada mereka. Adapun dewa binatang, tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Dewa binatang bahkan tidak perlu berlatih. Selama mereka tumbuh dewasa, mereka akan memiliki kekuatan puncak pembangkit tenaga listrik Raja Dunia. Sedangkan manusia, mereka akan mati dalam beberapa puluh tahun jika tidak berkultivasi. Namun setelah miliaran tahun, umat manusia sebenarnya telah menguasai seluruh alam ilahi. Selain kemampuan manusia untuk berkembang biak yang mengerikan, alasan utama mereka mampu melakukan ini adalah berdasarkan persepsi, kreativitas, dan kemampuan belajar mereka. Umat manusia telah menciptakan peradaban seni bela diri yang cemerlang dan megah. Tidak ada ras lain di kosmos ini yang lebih cocok untuk mengembangkan seni bela diri selain manusia. Seorang bayi kecil lemah yang menangis setelah dilahirkan, 100.000 tahun kemudian dapat menghancurkan bintang dengan tangannya sendiri. Bayi lemah ini bisa menjadi seorang Empyrean dengan kemampuan menciptakan keajaibannya sendiri. Ini bisa dikatakan keajaiban yang luar biasa. Sedangkan untuk binatang suci dan dewa binatang, efek budidaya mereka terbatas. Hampir semua kekuatan ilahi yang transenden diciptakan oleh manusia. Meskipun dewa binatang sangat kuat, mereka tidak bisa dibandingkan dengan manusia Empyrean. Dan meskipun manusia memiliki keunggulan dalam budidaya, bakat garis keturunan mereka sebenarnya buruk. Anak-anak yang mereka lahirkan lemah dan lemah bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengambil seekor ayam. Kemudian, di masa lalu, seniman bela diri kuno dari alam ilahi menjalani berbagai eksperimen untuk mengubah garis keturunan mereka sendiri. Dengan kecepatan kultivasi umat manusia, jika mereka juga memiliki keunggulan garis keturunan maka mereka akan benar-benar menjadi kekasih surga. Dan pada era ini, di alam ilahi yang luas dan tak terbatas, semua keluarga yang benar-benar kuat memiliki warisan garis keturunan yang unik. Semua garis keturunan ini memiliki kekuatan yang aneh dan menakjubkan, masing-masing dengan kekuatan dan kelemahannya sendiri, ada yang lebih baik dan ada yang lebih buruk. Ini termasuk keluarga dewa binatang seperti klan Phoenix kuno. Misalnya saja klan naga kuno, klan Kirin, atau klan Rock. Keluarga dewa binatang ini semuanya memiliki garis keturunan bangsawan. Tapi sayang sekali, mereka tidak pernah bisa menggabungkan garis keturunan dewa binatang ke dalam gen mereka sendiri. Oleh karena itu, mereka hanya dapat mengandalkan transplantasi darah tambahan untuk mempertahankan garis keturunan mereka. Dari 4 keluarga dewa binatang besar ini, hanya klan naga kuno yang memiliki beberapa raja dunia yang muncul dalam barisan mereka. Adapun 3 keluarga bangsawan lainnya, pusat kekuatan terkuat yang mereka miliki adalah raja dunia setengah langkah. Saat Lin Ming memasuki alam ilahi, menjadi penting baginya untuk terus meningkatkan bakatnya sendiri. Ini akan menghemat banyak waktu kultivasinya di masa depan. Pada saat ini, seorang wanita cantik dan memikat dengan 10.000 rasa seksualitas yang berbeda tiba di depan Lin Ming. Dia dengan lembut tersenyum dan berkata, "Keponakan magang Lin, saya adalah wakil utusan urusan dalam negeri klan Phoenix kuno, Raja Sweetie Fox. Ini adalah utusan urusan dalam negeri, Huo High Dragon. Ini adalah Kapten Divisi Penegakan Disiplin, Pedang Emas. Dan terakhir, seperti yang harus Anda ketahui, ini adalah patriark keluarga Huo klan Phoenix kuno saat ini, penatua tertinggi Huo Violenstone." Monark Sweetie Fox perlahan memperkenalkan semua orang pada Lin Ming. Penatua tertinggi Huo Violenstone. Lin Ming menarik napas ringan. Penatua tertinggi dari klan Phoenix kuno, itu adalah eksistensi setingkat dewa suci. Di alam ilahi terdapat sejumlah besar tanah suci, dan bahkan lebih banyak lagi karakter tingkat dewa suci. Tapi, ini bukan berarti Holy Lord itu tidak spesial. Faktanya, menjadi Holy Lord adalah hal yang sangat langka dan sulit. Begitu seseorang menjadi Holy Lord, mereka bisa memerintah bagian mereka sendiri di alam ilahi dan menjadi penguasa. Crimson Scrivenclut juga merupakan Holy Lord, dan merupakan puncak Holy Lord pada saat itu. Tapi, ada terlalu banyak nyawa di alam ilahi, bahkan lebih dari 1 triliun nyawa. Tidak mungkin untuk menghitungnya. Itulah sebabnya ada begitu banyak Holy Lord. Misalnya, dari populasi 1 triliun seniman bela diri, 1 pembangkit tenaga listrik dewa ilahi akan muncul. Tapi, hanya 1 dari setiap 10.000 dewa ilahi yang berhasil menjadi tokoh dikdaya setingkat dewa suci. Jika dihitung-hitung, kemungkinan seorang seniman bela diri bisa menjadi pembangkit tenaga listrik Holy Lord adalah 1 berbanding 10.000 triliun. Kemudian, 10.000 Holy Lord akan muncul dari kelompok yang terdiri dari 100.000 triliun seniman bela diri. Dan dalam populasi 10 miliar triliun seniman bela diri, akan ada 1 juta Holy Lord. Orang tua ini
Adalah pembangkit tenaga listrik terkuat yang pernah saya lihat sampai saat ini. Lin Ming menatap tajam ke arah Huo Violenstone. Dia benar-benar tidak bisa memahami kultivasi atau kekuatan hukum apa yang dimiliki orang tua ini. Sulit membayangkan lelaki tua ini memiliki kekuatan untuk memindahkan planet kecil. Bocah, ikut aku, Huo Violenstone tiba-tiba berkata. Kemudian, saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya dan dengan santai merobek ruang, membentuk pusaran ruang. Masuklah, suara Huo Violenstone penuh energi, tidak mungkin untuk menolaknya. Lin Ming mengangguk dan melangkah ke pusaran ruang angkasa ini. Pada saat berikutnya, dia merasakan jiwa ilahinya berputar seolah-olah dia telah melintasi jarak jutaan mil. Dia tiba di dunia yang besar dan luas. Ini bukanlah dimensi kecil yang dibuka oleh seorang seniman bela diri biasa dengan esensi sejati mereka, tetapi sebuah dunia yang benar-benar hebat yang terbentang sejauh mata memandang. Tidak ada batasan atau keunggulan. Saat Lin Ming mengeluarkan akal ilahi dan menyelidikinya, dunia ini tampak tak ada habisnya. Ini adalah negara yang fana. Lin Ming terkejut. Ketika dia menyelidiki dengan akal sehatnya, dia menemukan bahwa beberapa ratus mil jauhnya ada sejumlah besar manusia yang sedang melakukan semacam upacara doa dan pemujaan, seolah-olah mereka sedang berdoa untuk hasil panen yang baik dan cuaca yang baik. Upacara semacam ini hanya akan terjadi di dunia manusia. Seorang seniman bela diri percaya pada kekuatan dan kemampuan mereka sendiri untuk mengubah dunia sesuai keinginan mereka. Oleh karena itu, mereka secara alami merasa kurang kagum terhadap kepercayaan tertentu, dan mereka pasti tidak akan percaya pada dewa ilahi yang samar dan ilusi. Dan selain upacara ini, Lin Ming juga bisa melihat jalanan pasar yang ramai, kota yang ramai, ladang tanaman yang subur, dan bahkan medan perang tempat terjadinya pembantaian hidup dan mati. Di medan perang ini, semua prajurit pada dasarnya berada di alam transformasi tubuh. Para jenderal mungkin berada di wilayah Haltian, dan hampir tidak ada yang berada di wilayah Xiantian. Kekuatan tentara semacam ini mirip dengan kerajaan Sky Fortune tempat Lin Ming dibesarkan. Tempat ini adalah dunia ilahi saya, dunia yang saya bentuk ketika saya melangkah ke alam dewa ilahi, sebuah dunia yang berevolusi dari dimensi besar di dalam tubuh saya. Saat suara lama terdengar, Huo Violenstone muncul di samping Lin Ming. Alasan Tuhan ilahi disebut Tuhan ilahi adalah karena mereka dapat membuka dunia sejati di dalam tubuh mereka dan menjadi eksistensi ilahi di dunia mereka sendiri, kemudian mampu menerima kekuatan iman dari orang-orang yang tinggal di dalam diri mereka. Yah, cukup itu, Lin Ming. Alasan saya membawa Anda ke sini adalah karena saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Namun sebelum itu, saya akan membantu Anda menyerap setetes sari darah Phoenix ini terlebih dahulu. Jika Anda dapat mempertahankan tingkat pencapaian Anda saat ini di masa depan, dan mungkin meningkat lebih jauh lagi, maka klan Phoenix kuno akan melakukan segala daya mereka untuk membantu melatih dan membesarkan Anda. Mungkin ada tetes kedua esensi darah Phoenix, bahkan mungkin sepertiga, sampai Anda menjadi raja dunia setengah langkah dan mencapai level yang sama dengan Xiao Daoji dan Huo Burning Heaven di masa lalu. Kamu bahkan bisa melampaui mereka dan berjuang demi kejayaan klan Phoenix kuno. Phoenix kuno tetap diam selama ratusan ribu tahun. Mereka sangat membutuhkan pembangkit tenaga listrik tertinggi untuk muncul dalam barisan mereka guna meningkatkan nasib seluruh klan. Takdir adalah sebuah konsep yang tidak bisa dijelaskan dengan jelas. Toko biasa akan menemukan harta karun untuk tokonya guna menstabilkan nasib mereka dan menghasilkan lebih banyak bisnis dan kemakmuran. Demikian pula, sebuah keluarga kuno membutuhkan pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya untuk menampilkan diri mereka guna meningkatkan nasib mereka sendiri. Seringkali, setelah seorang jenius yang tak tertandingi berhasil dibesarkan, para jenius top lainnya akan mulai bermunculan seperti jamur yang tak ada habisnya satu demi satu. Ini bukan semata-mata karena masalah takdir yang berubah-ubah, tapi karena kenyataan bahwa kemunculan pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi akan disertai dengan sejumlah besar peluang keberuntungan. Saat Huo Violenstone selesai berbicara, pikirannya bergerak dan pikiran tentang roh pertempuran keluar dan menghancurkan kristal yang menyegel setetes esensi darah Phoenix. Saat kristal itu pecah, setetes esensi darah yang mengandung esensi kehidupan yang melekat pada binatang Dewa Phoenix perlahan melayang ke bawah. Setetes esensi darah Phoenix ini memancarkan aura yang kuat, luas, dan berapi-api. Lin Ming bahkan bisa merasakan bahwa setetes esensi darah Phoenix ini mengandung fragmen hukum Dao besar. Hukum-hukum ini tentu saja tidak dirasakan oleh burung Phoenix. Sebaliknya, ketika burung Phoenix lahir, ia sudah memahami hukum ini secara inheren. Ketika dewa binatang seperti burung Phoenix lahir, tubuh mereka secara alami akan diukir dengan diagram Dao, dan akan ada tanda hukum yang terukir dalam di tulang mereka. Semua hukum ini sepenuhnya alami, bisa dikatakan mereka paling dekat dengan Dao surgawi. Huo Violenstone menggunakan pikirannya untuk mengendalikan setetes esensi darah ini dan memindahkannya ke arah Lin Ming. Kemanapun esensi darah ini pergi, Lin Ming bisa melihat bahwa ruang di sekitarnya berputar. Ini karena energi terkompresi tinggi yang terkandung dalam setetes esensi darah. Ia bahkan mampu memutarbalikkan ruang dalam dunia Dewa Huo Violenstone. Ini adalah energi kental yang sangat mengesankan. Begitu setetes esensi darah Phoenix ini mendekati titik di antara alis Lin Ming, dia bisa merasakan rasa sakit yang tajam di sana seolah-olah ada jarum yang menusuknya, serta rasa sakit yang berasal dari terbakar oleh api. Tanda Phoenix kuno di dahi Lin Ming secara alami terungkap. Itu melepaskan cahaya keemasan menyilaukan yang bersinar indah bersama setetes esensi darah Phoenix.
Semua kekuatan darah dalam tubuh Lin Ming tampaknya dipanggil oleh kekuatan tak terlihat, membengkak hingga ke titik di antara alisnya seolah-olah sedang berkumpul menjadi sesuatu. Sungguh kekuatan yang luar biasa, dan betapa kayanya sumber hukum, Lin Ming berseru pada dirinya sendiri. Kemudian, setetes esensi darah Phoenix akhirnya jatuh ke titik di antara alis Lin Ming. Pada saat itu, Lin Ming bisa merasakan betapa beratnya setetes esensi darah ini. Darah Phoenix kuno biasa memiliki berat yang sama dengan darah manusia. Tapi, setetes sari darah burung Phoenix ini sepadat gunung dan sungai, seberat laut. Ini karena setetes esensi darah ini terkondensasi dari esensi kehidupan Phoenix God Beast. Itu adalah harta paling berharga dari burung Phoenix. Mendesis, panas yang membara tak tertandingi menyebar keluar. Kulit di antara mata Lin Ming ditembus oleh setetes esensi darah Phoenix. Lin Ming merasakan jantungnya tiba-tiba melonjak, seolah jantungnya mengalami kesulitan memproses beban besar yang berasal dari setetes esensi darah. Lin Ming terengah-engah. Pembuluh darah biru menonjol dari dahinya dan keringat mengalir ke seluruh tubuhnya. Di depannya, Huo Violenstone benar-benar fokus. Dalam sekejap, tangannya dipelintir bersama dalam serangkaian gerakan dan 10.000 tanda segel ditembakkan, tenggelam ke dalam Lin Ming. Untuk mentransplantasikan garis keturunan, diperlukan teknik rahasia. Apalagi esensi darah Phoenix, bahkan di benua tumpahan langit, murid-murid Divine Phoenix Island juga membutuhkan teknik rahasia khusus dan warisan untuk mentransplantasikan garis keturunan burung berwarna merah terang. Bukan berarti siapapun yang ingin mentransplantasikan garis keturunan dapat melakukannya. Sedangkan untuk transplantasi esensi darah Phoenix, itu sangat sulit dan melelahkan. Semakin kuat orang yang membantu transplantasi, semakin baik pula efeknya. Bab 1039, Pikiran Tuhan. Saat esensi darah menyatu ke dalam Lin Ming, itu berubah menjadi sejuta gumpalan darah yang memasuki seluruh pembuluh darah di tubuhnya. Lin Ming merasa seolah seluruh tubuhnya terbakar. Dalam keadaan kesurupan, perasaan yang kuat dan luar biasa mengalir melalui lautan spiritual Lin Ming, menghapuskan dunia. Kehendak yang luas ini seperti pemikiran surga, tak tertahankan dan sulit untuk ditahan. Apakah ini wasiat yang ditinggalkan oleh Dewa Binatang? Lin Ming menutup matanya. Dalam benaknya, pemandangan lautan api yang luas muncul. Lautan api yang tak terbatas ini membentang hingga miliaran mil. Gelombang panas yang mengepul berada pada suhu yang sangat tinggi. Bahkan jika dibandingkan dengan inti bintang roh api, lautan api ini berkobar puluhan atau bahkan ratusan kali lebih panas. Ini adalah bintang. Lin Ming terkejut dan kemudian sangat terkejut. Ini bukan sekedar bintang, tapi bintang super besar. Itu adalah Titan yang menjulang tinggi di atas semua bintang yang menyala-nyala di alam semesta. Di dalam bintang yang berapi-api itu, energi yang terkandung di dalamnya sangat menakutkan. Jika benua tumpahan langit dilempar ke dalam, seluruh benua akan langsung tersublimasi. Samar-samar, Lin Ming bisa melihat bahwa di tengah bintang masif ini, ada seekor burung raksasa berwarna merah kemasan. Burung ini memiliki tubuh yang panjangnya hampir 10.000 mil dan seluruh tubuhnya ditutupi api yang membara, seolah-olah telah menyatu dengan bintang itu sendiri. Saat burung itu berteriak, tangisannya yang nyaring terdengar jelas di seluruh bintang. Itu seperti bass drum yang bergetar menembus sumsum, menggetarkan jiwa dewa seseorang. Dan aura yang dipancarkannya sangat luas dan tak ada habisnya, seperti alam semesta yang tak terbatas itu sendiri. Di hadapan makhluk agung seperti itu, hampir mustahil untuk menahan tekanan yang begitu besar. Ini adalah seekor burung Phoenix. Ini adalah pemandangan burung Phoenix yang sedang menjalani nirwana. Dan ia benar-benar mengalami nirwana di tengah-tengah bintang yang begitu hebat. Lin Ming tersentak, akhirnya mengerti. Setelah menyerap setetes esensi darah Phoenix, dia juga menyerap esensi kehidupan Phoenix. Melalui ini, dia menjadi sadar akan keinginan burung Phoenix dan juga sebagian kecil dari ingatannya. Klan Phoenix kuno telah memperoleh darah Phoenix kuno dari sisa-sisa yang ditinggalkan setelah burung Phoenix menjalani nirwana, dan esensi darah Phoenix juga sama. Jadi, setetes esensi darah burung Phoenix ini mengandung sisa pikiran burung Phoenix saat menjalani nirwana. Hanya saja Lin Ming tidak pernah membayangkan bahwa burung Phoenix ini benar-benar akan memilih pusat bintang selebar beberapa miliar mil untuk menjalani nirwana. Bang! Seluruh tubuh burung Phoenix meletus dengan cahaya merah kemasan. Api yang mengerikan membumbung ke langit, mencapai ketinggian miliaran mil. Api ini menembus seluruh bintang, melesat ke angkasa tak berujung. Ketika burung Phoenix benar-benar menjalani nirwana, seluruh bintang mulai bergetar. Api yang tak berujung menyembur keluar, membentuk ratusan ribu tonjolan matahari, masing-masing cukup besar untuk menyelimuti seluruh planet. Saat Lin Ming menyaksikan burung Phoenix menjalani nirwana dengan tubuhnya bermandikan api, dia merasa seolah-olah dia sendiri telah menjadi inkarnasi burung Phoenix, mampu menarik energi dari seluruh bintang. Penglihatannya meningkat lagi, bukan sekedar meluas, tapi naik ke level lain secara keseluruhan. Lin Ming merasa seolah-olah dia telah menjadi penguasa segalanya antara langit dan bumi, dewa ilahi sejati. Dari sudut pandangnya sebagai dewa ilahi, ia mengabaikan semua orang biasa di dunia, ia mengabaikan hukum alam semesta, ia mengabaikan penciptaan semua materi. Sudut pandang semacam ini acuh tak acuh, kejam, namun sekaligus mulia. Inilah yang dimaksud para sarjana ketika mereka mengatakan bahwa dunia ini tidak memihak dan adil, menganggap semua keberadaan tidak lebih dari sekedar rumput dan anjing. Di mata dewa surgawi sejati,
manusia tidak berbeda dengan semut, lautan luas tidak berbeda dengan setetes air, dan bintang tidak berbeda dengan butiran debu. Di mata Dewa Ilahi, semuanya sama tanpa perbedaan apapun. Tidak ada cara untuk menggambarkan perasaan seperti itu. Dalam adegan yang diputar di depan mata Lin Ming, pada saat itu, semuanya berubah. Dia dapat melihat sendiri detail materi yang paling halus, komposisi energi yin dan yang. Dalam sekejap mata, ia juga bisa melihat skala makrokosmik termegah di alam semesta. Dia melihat galaksi yang tak terhitung jumlahnya mengalir seperti sungai besar berisi air raksa cair. Dia bisa melihat kelahiran bintang-bintang di dalam galaksi-galaksi ini. Dia bisa melihat pertumbuhan dan kehancuran mereka. Dia melihat perubahan dunia primer dan evolusinya seiring waktu. Kemudian, dia juga melihat kekuatan hukum. Dia bisa melihat semua perubahan yang terjadi pada api di dalam bintang, dan dia juga bisa melihat diagram Dao tak berujung pada tulang burung Phoenix yang memiliki variasi yang tak terhitung jumlahnya. Perlahan, sangat lambat, jejak wawasan mulai berkembang di hati Lin Ming. Pada saat itu, Lin Ming merasakan banyak hal muncul di benaknya, seolah-olah dia telah mendapatkan kenangan paling berharga di alam semesta. Namun ketika dia ingin mengingatnya, mereka jatuh dari genggamannya seperti pasir menembus jaring. Perasaan ini sangat membingungkan dan misterius. Pemahaman hukum ini, Lin Ming membuka matanya dan gambar yang tak terhitung jumlahnya muncul kembali di pupil matanya. Sepertinya galaksi terpantul di matanya, perlahan berputar. Dia tahu bahwa ini adalah kenangan tentang burung Phoenix. Itu adalah kenangan saat menjalani nirwana serta beberapa pemahamannya terhadap hukum. Cara burung Phoenix memahami hukum berbeda dengan cara manusia memahami hukum dari Dao Surgawi. Seekor burung Phoenix terlahir dengan pemahaman mendalam tentang hukum. Pemahaman ini adalah kenangan yang terukir di tulang mereka. Hukum yang tertulis di sumsum Dewa Binatang berasal dari kebenaran Dao Surgawi. Kebenaran-kebenaran ini tidak dinodai oleh dunia, juga tidak pernah diproses melalui apapun, itu adalah kebenaran yang paling dekat dengan sumber hukum alam semesta. Jadi dari esensi darah Phoenix, faktor yang paling berharga bukanlah bahwa ia dapat mengubah garis keturunan dan bakat bela diri saya, tetapi esensi darah Phoenix itu sendiri mengandung sumber ingatan dan hukum Phoenix. Saya melihat seluruh alam semesta dari sudut pandang Dewa Binatang, dan saya menggunakan pikiran manusia untuk memahaminya. Ini benar-benar sebuah kesempatan keberuntungan yang besar. Tidak heran klan Phoenix kuno sangat menghargai esensi darah Phoenix, itu sungguh luar biasa. Klan Phoenix kuno sepertinya tidak memiliki banyak esensi darah Phoenix yang tersisa. Mungkin selusin tetes atau bahkan 2 lusin tetes. Setelah menyadari semua ini, Lin Ming tiba-tiba tercerahkan. Melihat sumber hukum dan komposisi materi dari sudut pandang Dewa Ilahi akan menjadi keuntungan luar biasa bagi pemahaman hukumnya di masa depan. Dewa Binatang adalah eksistensi yang mendekati Dewa Ilahi sejati. Mereka memiliki apa yang disebut mata surga, sesuatu yang tidak dimiliki manusia. Mereka adalah makhluk dari alam yang lebih tinggi. Namun pemahaman dan kreativitas mereka masih kurang. Kekuatan besar mereka berasal dari bakat bawaan yang mereka miliki sejak lahir serta garis keturunan dan gen mereka. Adapun persepsi dan kreativitas manusia dibatasi oleh keterbatasan fisiknya. Jika mereka ingin memahami hukum alam semesta, mereka akan menghadapi hambatan besar yang menghalangi jalan mereka. Jika Lin Ming mampu mengintegrasikan keduanya, manfaatnya akan sangat besar. Kesempatan keberuntungan seperti ini sangat jarang terjadi. Saya merasa seolah-olah saya telah menyentuh konsep hukum kebakaran tingkat keempat. Selama saya punya lebih banyak waktu untuk menutupnya, saya seharusnya bisa memahaminya. Sayangnya, waktu yang saya lihat dari sudut pandang Dewa Ilahi terlalu singkat. Jika saya bisa bertahan dalam kondisi itu lebih lama, pemahaman saya akan jauh lebih besar. Di masa depan, jika saya bisa mendapatkan tetes esensi darah Phoenix kedua atau bahkan ketiga maka saya akan memiliki kesempatan seperti itu lagi. Saya harus memanfaatkannya sebaik mungkin. Saat Lin Ming memikirkan hal ini, dia juga bertanya-tanya apakah ada kemungkinan dia akan dapat menerima esensi darah Dewa Binatang lain atau Dewa Ilahi di masa depan. Misalnya, Dewa Binatang dari ras naga, atau Dewa Binatang seperti Raja Wali bersayap emas atau Kirin Valet listrik. Jika dia bisa melakukannya maka pemahamannya akan lebih dalam dan komprehensif. Bagaimanapun, burung Phoenix hanya fokus pada hukum kebakaran. Lin Ming tiba-tiba terbangun dari keadaan pencerahan mendadak yang dia masuki setelah menyerap esensi darah Phoenix. Matanya terbuka dan dia melihat bahwa dia berada di dunia ilahi Huo Violenstone. Huo Violenstone sedang duduk bersila 100 kaki dari Lin Ming. Saat dia merasakan Lin Ming membuka matanya, dia juga membuka matanya sendiri. Lin Ming, kamu sudah bangun. Terima kasih, tetua tertinggi. Lin Ming membungkuk. Alasan dia bisa dengan lancar menyerap setetes esensi darah Phoenix sepenuhnya adalah bantuan Huo Violenstone. Hehe, membesarkan para jenius di klanku adalah tugasku. Saya juga berharap suatu hari nanti Anda dapat menciptakan keajaiban di masa depan dan melampaui Xiao Daoji atau Huo Burning Heaven. Saya harap Anda bisa menjadi Holy Lord yang ekstrim, dan kecil kemungkinannya Anda akan menjadi Raja Dunia. Namun, melakukan hal itu terlalu sulit, terlalu sulit. Huo Violenstone menghela nafas. Kelahiran pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Dunia seringkali merupakan kemajuan kumulatif selama 100 juta tahun. Misalnya, sudah dianggap luar biasa jika keluarga Raja Dunia mampu menghasilkan Raja Dunia setiap 100 juta tahun.
Dibandingkan dengan ini, reputasi Lin Ming sebagai talenta terhebat klan Phoenix kuno selama beberapa puluh ribu tahun terakhir bukanlah apa-apa. Huo Violenstone berkata, Lin Ming, ketika saya membantu mentransplantasikan esensi darah Phoenix ke dalam tubuh Anda, saya menemukan bahwa Anda memiliki garis keturunan Azure Dragon kuno di dalam diri Anda, apakah itu benar? Ya, Lin Ming mengangguk. Itu adalah darah skala terbalik. Ketika murid ini berada di alam bawah, saya secara tidak sengaja menemukan peninggalan kuno yang ditinggalkan oleh seorang tetua tertinggi, mendapatkan setetes darah skala terbalik ini. Itu semua karena setetes darah skala terbalik inilah saya dapat meningkatkan bakat bela diri saya. Jika tidak, saya tidak akan pernah mendapatkan pencapaian saya saat ini. Di masa lalu, Lin Ming telah memasuki pagoda bertuah di hutan belantara selatan dan mendapatkan setetes darah skala terbalik yang ditinggalkan oleh penyihir dari hutan belantara selatan. Tetesan darah skala terbalik hampir diserap oleh Magic Cube sebelum dia berhasil menyatu dengannya. Manfaat terbesar dari ini adalah peningkatan bakat bela dirinya. Bakat bela diri Lin Ming awalnya tidak terlalu bagus. Tanpa setetes darah skala terbalik, bahkan dengan niat bela diri halus yang mendukungnya, dia tidak akan pernah melangkah ke penghancuran kehidupan di usia 20-an. Sayang sekali. Darah skala terbalik ini memiliki kualitas yang sangat tinggi, tidak kalah dengan sumsum Phoenix atau darah mahkota Phoenix. Namun, Anda tidak memiliki warisan atau teknik garis keturunan khusus sehingga Anda terpaksa menyerapnya secara kasar. Itu benar-benar menyia-nyiakan anugerah surga. Huo Violenstone menggelengkan kepalanya. Darah skala terbalik, darah sumsum naga, darah tanduk naga, semuanya adalah jenis darah naga yang berkualitas sangat tinggi. Setiap tetes sangat berharga. Metode terbaik adalah Lin Ming pertama-tama menyerap 1000 tetes darah naga biasa untuk menciptakan landasan garis keturunan untuknya. Kemudian, darah skala terbalik akan diserap menggunakan teknik khusus klan naga kuno untuk meningkatkan kualitas garis keturunan naga secara keseluruhan. Ini akan berdampak pada penambahan sentuhan akhir terakhir. Sayangnya, Lin Ming tidak memiliki kondisi seperti itu. Dia dengan kasar menyerap setetes darah skala terbalik dan juga mengencerkannya dengan garis keturunannya sendiri. Efeknya dikurangi hingga setara dengan menyerap sejumlah darah naga biasa. Lin Ming, dari keluarga binatang dewa alam ilahi, klan naga kuno adalah yang paling tangguh. Ini karena ada banyak jenis binatang dewa naga yang berbeda. Ada naga biru langit, naga darah, naga petir, naga api, naga hitam, naga emas bercakar 5, dan naga cerulean. Bahkan ada naga kecil dengan garis keturunan lebih lemah, seperti naga tak bertanduk, naga hujan bersayap, dan lain-lain. Bahkan Suani dan Chimera dapat dianggap sebagai bagian dari ras naga. Mereka berbeda dengan klan Phoenix kuno saya yang hanya memiliki Phoenix api dan Phoenix es. Klan naga kuno memiliki sumber daya garis keturunan yang sangat kaya. Ada beberapa raja dunia yang lahir dalam klan mereka. Seorang raja dunia dapat mengendalikan dunianya sendiri, sehingga sumber daya mereka secara alami jauh lebih kaya. Sedangkan untuk klan Phoenix kuno, klan Kirin, dan klan Rock, kita semua jauh lebih buruk. Klan naga kuno adalah pemimpin dari 4 keluarga dewa binatang. Di luar, keempat keluarga dewa binatang kami semuanya kooperatif dan bercampur aduk. Ditambah lagi, kami terdiri dari pengaruh tingkat raja dunia. Anda pasti akan menjadi tokoh penting dalam klan Phoenix kuno saya, sehingga suatu hari Anda harus berurusan dengan klan naga kuno. Anda harus lebih memperhatikan hal-hal seperti itu. Klan Phoenix kuno lebih rendah daripada klan naga kuno. Namun, ini bukan karena burung Phoenix lebih lemah dari naga, tetapi karena naga pada dasarnya adalah makhluk yang sangat seksual. Garis keturunan mereka berlipat ganda pada tingkat yang jauh lebih tinggi daripada garis keturunan burung Phoenix. Jika seekor naga memiliki 9 anak, garis keturunan naga mereka akan berlipat ganda 10 kali lipat. Terlebih lagi, ada lebih banyak jenis naga pada awalnya. Bab 1040, akhir dari uji coba peleburan. Lin Ming mengangguk pada konseling Huo Violenstone. Baiklah, Lin Ming, Anda seharusnya sudah menebak alasan mengapa saya datang ke Fire Spirit Star. Aku tidak akan bermain permainan kata denganmu. Saya akan bertanya langsung kepada Anda, saya telah memutuskan untuk menerima Anda sebagai murid saya. Bagaimana menurutmu? Saya sudah mendengar bahwa Yan Fengxian telah menerima Anda sebagai murid rahasianya, tetapi Anda tidak perlu khawatir tentang hal ini. Seniman bela diri dari alam ilahi semuanya memiliki master yang berbeda pada batas yang berbeda. Tidak aneh jika seseorang memiliki 10 master. Alasan saya ingin menerima Anda sebagai murid saya adalah untuk memperkuat status Anda. Dengan status ini, Anda akan menjadi seseorang dari keluarga Huo saya. Keluarga Huoku akan mencurahkan kekuatan kami untuk membesarkanmu. Tentu saja, di masa depan Anda juga harus mendukung keluarga Huo saya. Saya tidak akan membatasi kebebasan Anda, saya juga tidak akan membatasi pertumbuhan Anda. Di masa depan ketika sayapmu telah melebar, kamu dapat meninggalkan klan Phoenix kuno dan berkelana sesuai keinginanmu, berpetualang dan menjelajah sesuai keinginan hatimu. Apakah Anda tertarik dengan proposal seperti itu? Lin Ming tidak terkejut dengan kata-kata Huo Violenstone. Semakin banyak bakat luar biasa yang dia ungkapkan, semakin banyak perhatian yang dia dapatkan dari kekuatan tingkat tinggi klan Phoenix kuno. Banyak pengaruh yang ingin memenangkan hatinya. Tidak ada untungnya tetap netral. Sebaliknya, dia akan dicurigai atau bahkan dikucilkan oleh negara-negara besar.
Mendapat dukungan dari pohon besar untuk melindunginya adalah keputusan yang paling masuk akal dan bijaksana. Anda tidak perlu langsung menjawab. Lagi pula, ini bukan masalah kecil. Saya bersedia memberi Anda waktu untuk mempertimbangkan hal ini. Tapi, aku juga akan memberitahumu sesuatu. Dari 3 keluarga besar klan Phoenix kuno, keluarga Huoku akan mengerahkan upaya terbesar untuk melatihmu, jauh melebihi apa yang bersedia dilakukan oleh keluarga Xiao dan Huang. Sebab, kedua keluarga tersebut sudah memiliki tokoh inti yang diasuhnya. Saat kamu memasuki Illusionary God Combat Array, kamu seharusnya mengerti dari mana keluarga Crimson Street Recruit berasal. Mungkin Anda bahkan berpikir bahwa klan Phoenix kuno sangat menyedihkan dan menyedihkan karena ditindas oleh keluarga merah. Tapi, tidak ada pilihan selain mengakui bahwa ini adalah kebenaran, ini adalah kenyataan. Tetapi itu tidak berarti bahwa warisan klan Phoenix kuno kita jauh-jauh dari warisan keluarga Crimson. Sebaliknya, itu karena keluarga Crimson telah menghasilkan Raja Dunia dan sekarang mereka menikmati masa kejayaan terbesar mereka. Adapun klan Phoenix kuno saya, kami sebenarnya terjebak dalam kebiasaan. Cadangan kolam darah di markas semakin menipis, dan hal ini menyebabkan tidak ada karakter luar biasa yang muncul selama 100.000 tahun terakhir. Untuk mengukur sebuah keluarga, seseorang harus mempertimbangkan sejarah mereka dalam kurun waktu jutaan atau bahkan puluhan juta tahun. Klan Phoenix kunoku mungkin hanya merupakan pengaruh tingkat tanah suci, tetapi sebenarnya merupakan pengaruh tingkat tanah suci puncak. Klan Kirin dan klan Rock juga sama. Murid ini mengerti. Lin Ming mengangguk. Keluarga Raja Dunia tidak akan menikmati kejayaan selamanya. Setelah Raja Dunia meninggal, diperlukan waktu puluhan juta atau bahkan ratusan juta tahun untuk membesarkan Raja Dunia kedua. Lin Ming, selama beberapa bulan ke depan kamu akan merenungkan hukum di dunia ketuhananku. Saya akan mengubah aliran waktu sehingga berkurang 20 kali lipat. Anda dapat merenungkan hukum di sini sebelum kembali untuk berpartisipasi di akhir uji coba peleburan bintang roh api. Saat Huo Violenstone berbicara, dia melambaikan tangannya. 9 batu totem muncul di hadapannya. 9 batu totem ini mengalir bersama dengan mulus. Jejak tebal dan bengkok muncul di sana. Jejak-jejak ini tidak ada hubungannya dengan mereka, ada yang dalam dan ada yang dangkal. Itu agak mirip dengan batu kekacauan. Di tengah masing-masing dari 9 batu totem, terdapat pola yang menyatu menjadi satu mata. Mata ini sangat abstrak, tetapi juga tampak seperti hidup. Saat 9 batu totem ini muncul, 9 mata juga menatap Lin Ming. Pada saat itu, Lin Ming merasa seluruh keberadaannya telah terlihat. 9 batu totem ini tidak diragukan lagi jauh lebih unggul dari 100 Fort Royal Sky Seal. Dalam hal keindahan yang mendalam, mereka mendekati batu kekacauan. Harus diketahui bahwa meskipun batu-batu kekacauan itu dekat dengan hukum sumber, batu-batu itu hanyalah gambaran umum alam semesta. Jika Lin Ming menginginkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang hukum, dia harus memahami satu-satunya elemen hukum. Ini adalah harta paling berharga dari keluarga Huo saya, perjanjian api suci. Nenek moyang keluarga Huo saya memperoleh ini di reruntuhan kuno. Itu tidak datang dari tangan patriark klan Phoenix kuno manapun sebelumnya. Faktanya, tidak ada yang benar-benar tahu di batasan mana senior yang meninggalkan perjanjian api suci itu berada. Anda dapat merenungkan hal ini, 200 hari dari sekarang, aku akan kembali dan mencarimu. Sebagai akibat dari perubahan aliran waktu, 200 hari di dunia ilahi hanya berarti 10 hari di luar. Setelah Huo Violenstone pergi, Lin Ming duduk di tengah perjanjian api suci. Dia mulai memahami hukum yang terkandung di dalamnya. Pola Dao terus-menerus muncul di murid Lin Ming, perlahan memverifikasi kebenaran yang diperoleh Lin Ming dari batu kekacauan. Jika batu kekacauan yang direnungkan Lin Ming sebelumnya dapat dikatakan sebagai kerangka hukum, maka perjanjian api suci saat ini adalah daging dan darah yang memenuhi kerangka tersebut. Kerangka adalah fondasinya, tetapi memiliki daging dan darah juga penting. Perjanjian api suci ini sungguh mistis. Tidak hanya terdapat sejumlah besar fragmen hukum di dalamnya, tetapi 9 mata ini juga berisi kehendak senior yang meninggalkan perjanjian api suci. Jika saya bisa menahan baptisan wasiat ini, keuntungannya akan luar biasa. Lin Ming berpikir, dia dengan cepat memasuki kondisi halus dan mendapati dirinya berenang di lautan hukum, terus-menerus menyerap fragmen hukum dalam perjanjian api suci. Setelah batu totem diukir dan diselesaikan, ia dapat secara mandiri menyerap hukum dari ruang luas alam semesta dan memadatkannya menjadi fragmen hukum. Fragmen hukum ini kemudian dapat dipahami melalui meditasi dan diserap. Fragmen hukum ini sangat berharga. Begitu mereka terserap, dibutuhkan banyak waktu untuk mereformasinya. Jadi, membiarkan Lin Ming bermeditasi pada perjanjian api suci saja sudah menimbulkan kerugian besar bagi keluarga Huo. Lin Ming bukanlah orang yang tidak tahu berterima kasih dan tidak memiliki kebajikan. Karena keluarga Huo menunjukkan kepadanya ketulusan yang cukup dan karena tidak ada salahnya bergabung dengan mereka, dia sebaiknya mendorong perahunya dan mengambil Huo Violenstone sebagai tuannya. Selama 200 hari meditasi ini, pencerahan Lin Ming terhadap hukum api perjanjian api suci menjadi semakin mendalam. Pada hari ke-180, Lin Ming tiba-tiba membuka matanya dari meditasi. Pada saat itu, energi asal api di sekelilingnya bergejolak. Di bawah tatapannya yang waspada, segumpal energi asal api perlahan mengembun menjadi bentuk burung bangau. Derek pemadam kebakaran mendarat di bahunya dan bersenandung. Mata Lin Ming bergerak. Derek api berubah menjadi ular api yang melayang ke bawah dan mengelilingi lengan Lin Ming.
Kemudian, di depan Lin Ming, energi asal api terus terkondensasi menjadi berbagai bentuk. Ada burung api, burung gagak emas, pohon payung menyala, dan lain sebagainya. Ini adalah konsep hukum kebakaran, manifestasi tingkat keempat. Pada saat itu, Lin Ming akhirnya menyentuh ambang konsep api tingkat keempat dan baru saja melewatinya. Yang tersisa hanyalah memahami konsep tingkat keempat menuju kesuksesan besar. Dia akan memahami esensinya dan menggabungkannya dengan 3 konsep tingkat pertama menjadi satu. Setelah memahami konsep api tingkat keempat, energi asal yang terkondensasi akan memiliki spiritualitas dan kehidupannya sendiri, itu bukan hanya bentuk di permukaan. Di masa depan, ketika Lin Ming memanipulasi energi asal, itu juga akan jauh lebih kuat. Konsep yang sama juga muncul dalam konsep guntur. Dengan konsep manifestasi hukum kebakaran sebagai panduan dan sinyal, akan lebih mudah untuk memahami konsep manifestasi hukum guntur di masa depan. Setelah beberapa hari meditasi, pemahaman Lin Ming tentang konsep tingkat keempat menjadi lebih mendalam. Kemudian, setelah Huo Violenstone menghubunginya, dia meninggalkan dunia dewa dan terbang langsung menuju 18 neraka api. Hukum yang dipahami dari batu totem perlu ditempa dan diverifikasi di neraka api. Lin Ming sekali lagi menerobos ke zona ke-7 tingkat 5.000 mil. Pada kedalaman ini, kekuatan api yang berputar-putar sangatlah sempurna baginya. Dia dengan cepat menghabiskan energinya di sini. Namun, itu bukan pada titik yang tak tertahankan, juga bukan pada titik di mana tekanannya tidak cukup. Lin Ming memulai pelatihan jangka panjang di tingkat ke-7 jarak 5.000 mil dari neraka api. Ketika dia menghabiskan hampir seluruh esensi sejatinya, dia akan kembali ke tingkat kedua dan ketiga untuk beristirahat dan memulihkan kekuatannya sebelum kembali ke tingkat ke-7 lagi. Selain pelatihan di neraka api, Lin Ming juga memasuki menara totem. Dia meluangkan waktu untuk bermeditasi pada batu kekacauan lagi untuk memverifikasi kebenaran dari perjanjian api suci. Pemahamannya tentang batu kekacauan juga semakin dalam. Seperti ini, waktu perlahan berlalu. Segera, 1 tahun telah berlalu. Akhir dari uji coba peleburan Phoenix kuno segera mendekat. Dan hari ini dimulailah babak final uji coba peleburan. Semua murid klan Phoenix kuno perlu menjalani ujian akhir. Semua murid pemula yang bisa memasuki neraka api tingkat ketiga akan mendapatkan artefak suci bermutu tinggi serta setetes darah bulu burung Phoenix. Selain itu, mereka yang melewati tingkat ketiga neraka api memperoleh kualifikasi untuk mencoba uji coba peleburan arai tempur Dewa Ilusi. Mereka yang berhasil membantai 300 musuh di dalamnya juga akan menerima hadiah. Saat membunuh 400 dan 500 musuh, hadiahnya akan meningkat. Setiap 100 musuh yang ditebas menghasilkan hadiah yang lebih besar. Yan Littlemon telah membunuh 650 orang di Illusionary God Combat Array. Murid pemula terbaik dari Istana Phoenix, Xiao White Snow, terkejut ketika dia mendengar berita ini. Dia hanya berhasil membantai 500 musuh, namun Yan Littlemon telah mencapai 650. Sebelumnya, Yan Littlemon hanya berhasil membunuh 596 orang. Pada tahun berikutnya, bukan saja dia tidak berkecil hati karena rasa frustrasinya terhadap Lin Ming, namun kemajuannya malah meningkat pesat. Meskipun Lin Ming adalah bintang bersinar yang tak tertandingi dalam percobaan peleburan Phoenix kuno ini, Yan Littlemon juga tidak bisa diabaikan. Garis keturunan Phoenix kuno yang sempurna memberinya banyak perhatian dari banyak keluarga terkemuka. Ada banyak elit muda heroik yang tampan dan menawan yang tertarik pada perawan yang belum menikah dengan garis keturunan Phoenix kuno yang sempurna. Junior magang, saudara Lin juga datang. Junior magang, saudara Lin telah meninggalkan pengasingan. Saat ini, banyak orang berkumpul di alun-alun menara totem. Saat Lin Ming meninggalkan pengasingan, mata semua orang tertuju padanya. Tidak ada lagi yang peduli dengan pencapaian Yan Littlemon dan Xiao White Snow. Semua perhatian tertuju pada Lin Ming. Sejak Lin Ming menyelesaikan 1000 pembantaian arai tempur Dewa Ilusi setahun yang lalu, dia menghabiskan hampir seluruh waktunya dalam pengasingan dan pelatihan. Ini adalah pertama kalinya dia tampil di depan umum. Saya mendengar bahwa Lin Ming telah berlatih di tingkat ke-7 dengan jarak 5,000 sampai 6,000 mil. Dan itu hanya latihan, dia belum berusaha untuk terburu-buru. Kudengar dia bisa tinggal selama beberapa hari sekaligus. Apa kamu yakin? Sialan, apakah junior magang, saudara Lin memiliki peluang untuk mencapai tingkat ke-8? Tentu saja aku yakin. Juga, junior magang, saudara Lin tampaknya telah memahami konsep manifestasi. Tingkat pemahaman terhadap hukum ini dengan cepat menyusul Crimson Striveclut. Astaga, saya tidak tahu langkah apa yang telah dicapai kekuatan Lin Ming. Semua murid memandang Lin Ming, berdiskusi dan memujinya. Xiao White Snow tersenyum sedih, mendesah dalam hatinya. Kecepatan kemajuan Lin Ming terlalu cepat. Itu sangat cepat sehingga dia bahkan tidak bisa melihat punggungnya. Pada titik ini, Huo Violenstone, Monarch Sweetie Fox, Duke Golden Sword, serta dua wajah baru muncul di depan semua orang. Kedua pendatang baru itu adalah seorang pria dan seorang wanita. Namun yang aneh adalah mereka ditutupi sisik berwarna ungu dan terdapat sepasang tanduk di kepalanya. Mereka tampaknya bukan anggota klan Phoenix kuno. Apakah itu, klan naga kuno? Klan Kirin. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.